Tanpa menunggu pembatasan dipulihkan, Limuran segera melesat dan memasuki ruang batu melalui celah tersebut. Ada peti harta karun terbuka di sini, dengan banyak batu roh yang bertumpuk berantakan. Kebanyakan batu roh tersebut adalah batu roh tingkat tinggi, hanya beberapa batu roh tingkat menengah, dan tidak ada batu roh tingkat rendah sama sekali. Selain batu-batu roh ini, ada lebih dari selusin botol kecil, yang masing-masing memiliki beberapa jimat penyegel yang ditempelkan padanya, yang merupakan jimat umum yang digunakan untuk mencegah khasiat obat menguap dan menyebar. Tampaknya botol-botol kecil ini berisi obat mujarab, pikir Limuran. Ia dengan hati-hati mengambil salah satu botol kecil, memeriksa jimat-jimat itu dengan saksama, lalu dengan lembut merapalkan beberapa mantra khusus pada jimat-jimat tersebut. Jimat-jimat kuno itu kemudian terlepas dari botol kecil itu dan berubah menjadi abu lalu jatuh. Dengan pencapaian Limuran dalam jimat, akan mudah baginya untuk membuka jimat yang tersegel ini. Kemudian, Limuran dengan hati-hati membuka botol kecil itu, dan segera aroma segar memenuhi udara, dan kabut biru samar bergulir keluar, memenuhi seluruh ruangan batu dengan lapisan kabut biru. Limuran tertegun pada awalnya, lalu berkata dengan gembira Bubuk King Yun. Ramuan kelas atas yang legendaris ini benar-benar ada. Kupikir tak seorang pun di dunia kultivasi abadi bisa memurnikan ramuan semacam ini, gumam Limuran. Bubuk King Yun ini adalah obat ajaib yang sangat bermanfaat bagi para praktisi teknik atribut kayu. Konon, bubuk ini dapat meningkatkan peluang praktisi teknik atribut kayu sebesar 20% untuk menembus hambatan tahap tubuh sejati. Ramuan ini tidak hanya sangat sulit disuling, tetapi resepnya pun hampir punah. Bahan baku yang dibutuhkan seperti herba dan bunga juga sangat langka dan berharga, sehingga bubuk King Yun telah punah selama bertahun-tahun. Setidaknya sepengetahuan Limuran, ia belum pernah mendengar tentang keberadaan ramuan ini. Sepertinya ini kemungkinan besar peninggalan Santo Alkimia di antara 4 Santo Kuanglu. Dia pasti telah mempraktikkan teknik yang berkaitan dengan kayu, yang paling dekat dengan seni ramuan herbal. Dan sebotol bubuk King Yun ini adalah ramuan yang dia siapkan untuk dirinya sendiri agar dapat mencapai tahap tubuh sejati setelah kelahiran kembali, pikir Limuran dalam hati. Limuran merasa sangat menyesal. Jika ia juga seorang kultivator yang mempraktikkan keterampilan atribut kayu, dengan sebotol bubuk King Yun ini di tangannya, ia akan melihat secercah harapan untuk maju ke tahap tubuh sejati. Namun, bubuk King Yun hanya berguna bagi kultivator yang mempraktikkan keterampilan atribut kayu. Akan sia-sia jika kultivator lain meminumnya. Bagaimanapun juga, harta ini sangat berharga. Jika para kultivator atribut kayu di tahap akhir Dharma melihatnya, mereka akan membelinya bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta mereka. Limuran memikirkan hal ini dan segera mengeluarkan beberapa jimat penyegel lagi dan menempelkannya di botol kecil, lalu menyimpan botol kecil itu dengan aman ke dalam tas penyimpanannya. Ada beberapa botol ramuan, dan Limuran memeriksanya satu persatu. Ia melihat beberapa botol obat spiritual, termasuk pil fase padat, yang semuanya sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di tahap pengembaraan ilahi dan fase Dharma. Meskipun nilainya tidak dapat dibandingkan dengan bubuk King Yun, pil-pil itu sangat cocok untuk latihan Limuran saat ini. Jelas saja, ramuan-ramuan ini ditinggalkan oleh Sang Santo Alkimia untuk digunakannya dalam kultivasinya setelah kelahiran kembali, tetapi sekarang semuanya telah menjadi milik Limuran. Kebetulan aku berencana untuk membagi kekuatanku dan memulai kembali, berkultivasi hingga tingkat ke-7 dari Reverse Immortal sebelum menembus batas tahap tengah alam Dharma. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, pil-pil ini bisa sangat berguna, kata Limuran dalam hati dengan gembira. Selain batu dan pil roh ini, ada juga beberapa senjata ajaib yang sekilas terlihat digunakan oleh wanita, seperti tusuk rambut giok, duri pendek, sutra terbang, del. Senjata-senjata ajaib ini berkualitas sangat tinggi, semuanya merupakan senjata ajaib tingkat 5 dan 6. Sayangnya, senjata-senjata ini tidak cocok dengan keahlian Limuran dan sulit untuk digunakan. Ada pula tungku alkimia kelas atas dan puluhan batu api alkimia. Api yang digunakan dalam alkimia membutuhkan api yang sangat stabil, tidak terlalu kuat, tetapi juga mampu menyala terus-menerus. Biasanya, beberapa batu api alkimia khusus digunakan sebagai sumber api. Puluhan batu api ini jelas berkualitas tinggi, dan masing-masing bernilai mahal. Seperti yang diharapkan dari seorang Santo Alkimia di tahap awal tubuh aslinya, harta karun yang ditinggalkannya memang berkaitan erat dengan alkimia. Aku hanya ingin tahu apakah masih ada resep alkimia kuno yang tersisa. Limuran dengan santai membolak-balik beberapa batu roh dan dengan mudah menemukan selusin keping giok dengan berbagai bentuk di dasar peti harta karun. Beberapa dari kepingan giok ini sangat kuno dan jelas tidak dibuat oleh orang yang sama. Sepertinya kepingan giok ini adalah resep ramuan dan teknik alkimia yang dikumpulkan oleh Sang Santo Alkimia semasa hidupnya. Pikiran Limuran bergerak, dan ia segera memisahkan gumpalan kesadaran ilahi dan mencelupkannya ke dalam 7 atau 8 kepingan giok sekaligus.
Ia melakukan banyak tugas sekaligus dan dengan cepat mencari informasi di dalam kepingan giok tersebut. Benar saja, kecuali 2 lembar giok yang berisi latihan, lembar lainnya semuanya berhubungan dengan alkimia, beberapa tentang teknik alkimia, dan beberapa tentang resep alkimia. Pikiran Limuran dengan cepat memindai informasi tanpa menyelidikinya secara rinci. Tiba-tiba raut wajahnya berubah, dan dia bersorak kegirangan. Haha, kata-kata dan Niseng memang ada. Limuran melihat resep ramuan yang disebut pil spiritual 9 putaran di dalam lembaran giok kuno yang secara spesifik mencatat berbagai resep ramuan kuno. Ramuan ini persis seperti ramuan yang Niseng sebutkan kepada Limuran tahun itu. Pil spiritual 9 transformasi ini adalah ramuan ajaib yang terbuat dari saripati ular misterius berkepala 9, makhluk yang diberkahi kekuatan kelahiran kembali, bersama dengan berbagai macam ramuan obat berharga. Meskipun pil spiritual 9 transformasi tidak secara signifikan meningkatkan kultivasi seorang kultivator, pil ini dapat mencegah bencana dan menjadi kekuatan magis langka yang menyelamatkan jiwa bagi para kultivator. Menurut resepnya, jika seseorang dapat memurnikan ramuan 9 transformasi, ia dapat menghindari bahaya 9 kali, tetapi jika seseorang hanya dapat memurnikan ramuan 3 transformasi, ia hanya dapat menghindari bencana 3 kali. Limuran memiliki esensi ular misterius berkepala 9 di tangannya. Meskipun ia hanya bisa memurnikan pil spiritual tingkat pertama, pil itu tetap dapat membantunya melawan bencana di saat kritis. Pil itu sangat berguna. Limuran telah mencari resep pil spiritual 9 putaran, tetapi tidak berhasil. Tanpa diduga, ia mendapatkannya secara kebetulan hari ini. Setelah Limuran menghitung sekilas harta yang ditinggalkan Dan Seng, dia memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengeluarkan tongkat Kanglong lagi dan menghantamkannya dengan keras, memecahkan celah pada penghalang tirai cahaya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar. Limuran sangat puas dengan harta karun yang ditinggalkan oleh Sang Santo Alkimia, yang membuatnya menantikan harta karun di ruang batu lainnya. Limuran tiba di batasan ruang batu yang lain, lalu mengangkat tongkat Kanglong lagi dan menghantamkannya dengan keras ke arah tirai cahaya batasan. Ledakan. Setelah tongkat Kanglong menghantam tirai cahaya, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar, tetapi tongkat Kanglong terpantul kembali dan gagal menembus tirai cahaya. Limuran juga terkejut dan terlempar ke belakang, jatuh menghantam dinding batu dengan keras. Darah di tubuhnya berdesir cukup lama sebelum akhirnya tenang. Untungnya, dia telah membuat kemajuan besar dalam latihan fisik, kalau tidak, dia akan terluka parah akibat kekuatan yang sangat besar itu. Pembatasan ini sangat kuat, Limuran mengerutkan kening. Setelah 1000 tahun, lingkaran sihir terlarang kecil ini masih dapat mengerahkan kemampuan pertahanan yang begitu kuat, yang menunjukkan bahwa orang yang memasang batasan ini pastilah ahli dalam seni pembentukan. Di antara 4 sekte di Kuanglu, sekte roh pedang adalah yang terbaik dalam pemurnian pedang dan formasi. Sepertinya ini mungkin tempat persembunyian harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci pedang di antara 4 orang suci, pikir Limuran dalam hati. Limuran tidak panik. Sekuat apapun batasan formasi itu akan menjadi benda mati tanpa kendali. Selama ia terus menyerang, ia akan mampu secara bertahap menghabiskan kekuatan formasi itu dan akhirnya mengalahkannya. Itu hanya masalah waktu. Jangan khawatir, harta karun ini sudah ada di sini selama 1000 tahun. Kalau nanti kau mendapatkannya, harta karun itu tidak akan terbang entah kemana. Limuran tersenyum tipis dan berjalan menuju ruang batu ketiga. Selain bilik batu peninggalan Santo Pedang, sebenarnya ada 2 bilik batu yang belum dikunjungi dan memiliki tirai cahaya terlarang. Limuran terkejut dan tampak bingung. Jika 4 orang suci Kuanglu masing-masing meninggalkan 1 bilik batu sebagai tempat persembunyian harta karun mereka, seharusnya ada 4 bilik batu. Namun, larangan bilik batu Nirvana telah hilang, dan harta karun di dalamnya telah lama diambil dan harta karun Dan Seng juga diambil oleh Limuran. Logikanya, seharusnya hanya tersisa 2 bilik batu yang tidak diketahui. Namun, ada 3 ruang batu tak dikenal dengan tirai cahaya yang membatasi. Salah satunya memiliki daya pembatas yang sangat kuat dan seharusnya didirikan oleh Santo Pedang, yang lainnya seharusnya ditinggalkan oleh Santo Jimat. Lalu siapa yang meninggalkan ruang batu terakhir? Mungkinkah Niseng tidak mampu menembus batasan yang ia tetapkan saat itu? Atau apakah salah satu dari 4 orang suci Kuanglu meninggalkan 2 bilik batu untuk menyembunyikan harta karun? Atau mungkinkah harta karun yang tersembunyi di bilik batu kelima adalah harta karun milik 4 orang suci Kuanglu? Pikiran Limuran berkecamuk, dan ia memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi tak satu pun yang pasti. Begitu aku melanggar batasan ini satu persatu, kebenaran akan terungkap, pikir Limuran dalam hati. Limuran pertama-tama meninggalkan ruang batu yang didirikan oleh pedang suci dengan batasan terkuat, dan pergi untuk menghancurkan batasan ruang batu lainnya terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga,
Limuran pertama-tama menebaskan seberkas cahaya pedang ke arah tirai cahaya terlarang. Dengan suara klik pelan, retakan tipis tercipta di tirai cahaya terlarang, namun retakan itu sembuh dalam sekejap. Limuran merasa lega, tampaknya pembatasan ini tidak terlalu kuat. Dia mengangkat tongkat Kanglong, mengumpulkan seluruh kekuatannya lagi, dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Boom! Tirai cahaya itu hancur berkeping-keping dan hancur total. Setelah tirai cahaya yang membatasi itu menghilang, sebuah peti harta karun berukuran sekitar setengah meter pun terungkap. Namun, ada lebih dari selusin jimat yang terselip di peti harta karun itu. Limuran melirik jimat itu dan ekspresinya sedikit berubah. Ini ternyata jimat pertahanan dan jimat penyegel yang sangat canggih. Sepertinya peti harta karun ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Santo Jimat. Hati Limuran tergerak. Limuran mengarahkan jarinya ke peti harta karun dan mengucapkan mantra. Dengan suara embusan pelan, cahaya putih samar segera muncul di permukaan peti harta karun. Rune merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan cahaya putih itu, membuatnya tampak sangat misterius. Memang, itu brilian. Puji Limuran dalam hati, sambil berpikir, sepertinya aku harus menemukan cara untuk melarutkan jimat-jimat ini sebelum aku bisa membuka peti harta karun. Limuran dengan hati-hati memeriksa jimat itu, dan tiba-tiba ekspresinya berubah lagi. Untungnya aku tidak menyerang peti harta karun itu secara langsung, kalau tidak, peti harta karun dan harta karun di dalamnya pasti hancur. Aku tidak menyangka Santo Jimat punya trik tersembunyi. Jimat-jimat canggih ini ternyata diukir dengan pola tersembunyi yang memiliki efek merusak diri sendiri. Untungnya, Limuran ahli dalam seni jimat, kalau tidak akan cukup merepotkan untuk melarutkan jimat-jimat ini tanpa memicu pola-pola tersembunyi yang dapat menghancurkan diri sendiri. Setelah mempelajari dengan saksama, Limuran menemukan salah satu jimat sebagai titik terobosan. Ia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya, merapal mantra satu demi satu pada jimat itu. Awalnya, lapisan-lapisan cahaya spiritual muncul untuk menahan mantra Limuran, tetapi setelah beberapa saat, cahaya spiritual itu melemah dan menghilang. Setelah terkena mantra Limuran, jimat itu jatuh sendiri dari peti harta karun dan terbang ke tangan Limuran. Jimat penyegel ini sangat canggih. Kamu hanya perlu menggunakan jimat vitalitas untuk mengisinya, lalu kamu bisa terus menggunakannya. Limuran menyimpan jimat itu, lalu pergi untuk melarutkan jimat berikutnya. Setelah berjuang selama 2 atau 3 jam, Limuran akhirnya melarutkan jimat-jimat itu satu persatu. Beberapa jimat berhasil disimpan Limuran, sementara beberapa lainnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Setelah semua jimat pada peti harta karun dikeluarkan, peti harta karun akan terbuka secara otomatis. Ada juga beberapa batu roh tingkat tinggi dan sejumlah kecil batu roh tingkat menengah di sini. Limuran tidak terlalu tertarik dengan batu-batu roh ini, tetapi langsung mengamati tumpukan jimat yang tertata rapi di peti harta karun. Jimat-jimat ini termasuk jimat giok, jimat emas, dan sebagian besarnya adalah jimat kertas kayu spiritual, yang jumlahnya berjumlah 3 atau 400 buah. Banyak di antaranya merupakan jimat fase Senyu dan Dharma, dan sebagian besarnya dapat disempurnakan oleh Limuran sendiri. Namun, ada juga beberapa jimat langka, yang merupakan jimat tingkat atas yang hanya dapat disempurnakan oleh kultivator di tahap tubuh sejati. Bukankah ini jimat legendaris yang bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap? Limuran memegang 2 jimat giok putih di tangannya, merasa sangat gembira. Jimat 1000 mil instan adalah jimat tingkat tinggi. Setelah diaktifkan, jimat ini dapat langsung memindahkan penggunanya ribuan mil jauhnya. Ini tak diragukan lagi merupakan cara yang sangat baik untuk menyelamatkan nyawa. Untuk membuat jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, seseorang membutuhkan kekuatan sihir yang sangat kuat untuk merangsang kekuatan ruang yang dahsyat dan bergerak ribuan mil dalam sekejap. Pada saat yang sama, batu giok berharga yang disebut batu hampa juga dibutuhkan sebagai bahan pembuatan jimat tersebut. Sangat sulit untuk membuat jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, tetapi ada 2 di sini. Keahlian Santo Jimat ini semasa hidupnya dalam membuat jimat memang sangat menakjubkan. Limuran tak kuasa menahan diri untuk memuji. Selain jimat 1000 mil instan ini, terdapat juga beberapa jimat 10.000 pedang emas. Jimat yang terakhir juga merupakan jimat tingkat tinggi yang membutuhkan mana dalam jumlah besar agar berhasil diproduksi. Menurut legenda, saat jimat 10.000 pedang digunakan, area dalam radius 10 mil dipenuhi dengan bayangan pedang, dan tidak ada yang dapat lolos dari kehancurannya. Jimat serangan yang kuat ini, hanya satu bagian saja dapat membuat bahkan kultivator tahap Dharma akhir gemetar ketakutan. Sang Santo Jimat juga meninggalkan pedang jimat bermutu tinggi dan beberapa senjata ajaib, tetapi semuanya tampak biasa saja. Ada juga manik-manik giok yang sebesar kepalan tangan dan berkilau bulat seperti mutiara, yang menarik perhatian Limuran. Jika dia tidak salah,
manik giok ini pastilah sebuah jimat, dan jimat tingkat ke-6 dengan kualitas yang sangat tinggi. Jimat juga merupakan jenis senjata ajaib, tetapi merupakan bentuk pembuatan jimat yang telah berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membuat jimat biasa, dibutuhkan berbagai macam kertas jimat, jimat giok, dan bahan pembuat jimat lainnya. Untuk jimat seperti jimat naga api, kertas jimat akan berubah menjadi abu setelah digunakan dan akan hancur, sehingga permintaan akan bahan pembuat jimat sangat tinggi. Jimat juga merupakan jenis harta karun yang dapat digunakan untuk membuat jimat. Misalnya, jimat naga api dapat disimpan dalam jumlah besar di dalam jimat api, lalu diaktifkan bersama-sama. Saat diaktifkan, jimat tersebut hanya melepaskan kekuatan magis jimat naga api. Jimat itu sendiri tetap utuh. Oleh karena itu, selama seseorang memiliki jimat berkualitas tinggi, sejumlah besar mantra dapat disegel dalam jimat tersebut dalam bentuk jimat, dan kemudian diaktifkan kapan saja. Untuk menyempurnakan jimat, selain membutuhkan beberapa material langka, terdapat persyaratan yang sangat tinggi, baik untuk teknik penyempurnaan maupun keterampilan pembuatan jimat. Meskipun Limuran mahir dalam pembuatan jimat, keterampilan penyempurnaannya tergolong rata-rata dan ia tidak memiliki material yang sesuai, sehingga ia belum menyempurnakan jimat. Jimat manik giok ini seharusnya adalah manik 5 elemen. Mantra sihir apapun dengan atribut 5 elemen dapat disegel sebagai jimat dan disimpan di dalam manik 5 elemen, kata Limuran setelah mengamatinya dengan saksama. Manik 5 elemen ini adalah jimat tingkat 6. Jimat ini dapat menyegel 2 hingga 300 mantra tingkat menengah seperti sihir naga api. Bahkan mantra yang kuat seperti api langit jatuh dapat menyegel lebih dari selusin mantra. Ketika diaktifkan secara bersamaan terhadap musuh, jimat ini sangat kuat. Namun, dibutuhkan usaha yang sangat besar untuk menyegel setiap mantra di dalam jimat ini. Setiap mantra sama sulitnya dengan membuat jimat yang sesuai. Jimat hanya mengenali jimat itu sendiri, jadi tidak ada yang namanya mengenali master. Jimat kelahiran hanyalah yang paling mudah digunakan. Jadi, meskipun jimat ini peninggalan Santo Jimat, Limuran juga dapat menggunakannya. Dan bagi Limuran, jimat ini adalah harta karun yang sangat cocok untuknya, yang dapat memaksimalkan kemampuannya dalam membuat jimat. Dengan jimat-jimat ini dan manik-manik 5 elemen, Limuran merasa kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Setidaknya, ketika menghadapi ancaman yang lebih kuat, ia masih bisa menggunakan beberapa cara untuk menyelamatkan nyawanya dan melakukan serangan balik secara instan. Seperti yang diharapkan dari seorang master di tahap tubuh sejati, harta karun yang ditinggalkannya memang luar biasa. Limuran sangat gembira. Harta karun yang ditinggalkan oleh Santo Alkimia dan Santo Jimat membuatnya sangat puas dan terkejut. Pembatasan yang ditinggalkan oleh pedang suci terlalu sulit untuk dipatahkan, jadi Limuran mengesampingkannya untuk sementara waktu dan langsung pergi menjelajahi ruang batu kelima. Ada juga tirai cahaya di sini, tetapi tampaknya tidak terlalu kuat. Limuran tidak berani gegabah. Jika batasan ini benar-benar mudah dilanggar, Niseng pasti sudah melanggarnya dan mengambil harta karun di dalamnya. Limuran pertama-tama menggunakan 50% kekuatannya untuk mengangkat tongkat Kanglong dan menghancurkannya di tirai cahaya terlarang. Bayangan tongkat yang berat jatuh seperti gunung kecil, dan setelah mengenai tirai cahaya itu tiba-tiba menjadi lunak dan langsung cekung. Namun, Limuran merasa seolah-olah tidak ada tempat untuk mengerahkan kekuatan tersebut. Sebagian besar kekuatan tersebut langsung dihilangkan oleh tirai cahaya, sehingga kerusakan pada tirai cahaya sangat kecil. Limuran mengayunkan tongkatnya lagi, dan hal yang sama terjadi. Sepertinya larangan itu sangat ampuh dalam menahan serangan brutal dan keras seperti itu, sehingga efek dari dua serangan Limuran tidak terlalu baik. Limuran mengerutkan kening, lalu mengeluarkan pedang pemburu jiwa dan menebas beberapa sinar cahaya pedang. Namun, sebagian besar kekuatan cahaya pedang juga terkikis oleh tirai cahaya. Tirai cahaya tersebut penyok dan berubah bentuk akibat benturan, tetapi setelah beberapa saat, ia pulih seperti semula dan tampak hampir tidak rusak. Pikiran Limuran bergerak, dan bola api lain muncul. Bola api itu, berukuran sekitar 30 cm, menghantam tirai cahaya dan langsung ditelannya sepenuhnya, tanpa percikan api sedikit pun. Pada saat yang sama, cahaya terlarang itu menjadi sedikit lebih terang. Ternyata itu adalah larangan yang menyedot jiwa. Hati Limuran bergetar, dan dia akhirnya menyadari asal-usul larangan ini. Untuk mengatasi batasan penghisap jiwa semacam ini, seseorang hanya dapat terus-menerus mengeluarkan berbagai mantra dan kekuatan magis agar dapat menyerap sejumlah besar kekuatan mantra. Jika kekuatan mantra yang dikeluarkan melebihi batas yang dapat ditahan oleh batasan tersebut, maka batasan tersebut akan runtuh dengan sendirinya. Jika batasan semacam ini tidak dikendalikan oleh cakram sihir khusus, ia hanya dapat dihancurkan dengan sejumlah besar kekuatan sihir, dan tidak ada jalan pintas. Limuran mengeluarkan setumpuk jimat tebal dan melemparkannya satu persatu ke tirai cahaya terlarang. Tiba-tiba,
Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan bola-bola api meraung. Tetapi setelah mantra-mantra ini mengenai tirai cahaya, mereka segera ditelan oleh yang terakhir dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, tirai cahaya terlarang menjadi semakin terang, memancarkan cahaya yang semakin menyilaukan. Untuk mempercepat kemajuan, Limuran juga memanggil Xiao Bai dan Xiao Lei, dan meminta mereka masing-masing menggunakan teknik cahaya bulan dan bola guntur, dan menyerang tirai cahaya terlarang secara terus-menerus. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam, penghalang itu mencapai batasnya. Ia tidak lagi mampu menyerap mantra yang dirapalkan Limuran, Xiao Bai, dan Xiao Lei, dan cahaya yang dipancarkannya menjadi sangat menyilaukan, bagaikan matahari yang terik. Boom tirai cahaya terlarang itu tiba-tiba meledak, namun tidak menimbulkan banyak kerusakan ledakan, hanya hancur menjadi titik-titik cahaya spiritual yang bersinar, dan pada saat yang sama, aliran vitalitas murni menyebar ke segala arah. Limuran menarik napas dalam-dalam dan langsung merasa segar. Xiao Bai dan Xiao Lei, yang telah menghabiskan banyak kekuatan sihir mereka, juga dengan rakus melahap esensi ini untuk mengisi kembali kekuatan sihir mereka. Pada saat ini, bayangan hijau tiba-tiba menyambar keluar dari ruang batu dan langsung menyerbu ke arah Limuran. Limuran terkejut dan tanpa berpikir panjang, ia menggunakan citra Dharma malam gelap. Sosoknya melesat dan berubah menjadi bayangan yang menghilang di kejauhan. Sesaat kemudian, ia muncul di ujung lain aula batu yang berjarak puluhan kaki. Apa itu? Seru Limuran, lalu ia hendak menggunakan senjata ajaibnya untuk melawan bayangan hijau itu. Bayangan hijau itu membeku di udara setelah meleset dari sasaran, tetapi kemudian menerkam ke arah Xiao Bai lagi. Tampaknya tahu bahwa ia tidak dapat menyakiti Limuran, jadi ia segera mengarahkan pandangannya pada Xiao Bai. Limuran terkejut dan segera mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Tiba-tiba, aliran kekuatan sihir murni mengembun menjadi angin kencang yang sekuat bambu yang menerobos. Angin itu melesat menuju bayangan hijau dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, Limuran juga memerintahkan Xiao Bai untuk menggunakan perisai cahaya bulan untuk melawan dan mundur ke arahnya. Angin kencang yang diubah dari kekuatan sihir menghantam bayangan hijau dan benar-benar menembus secara langsung tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada bayangan hijau. Oh tidak, itu tubuh kesadaran ilahi. Hati Limuran bergetar. Bayangan hijau itu terus menerkam Xiao Bai. Perisai cahaya bulan tebal di tubuh Xiao Bai sama sekali tidak mampu menahan bayangan hijau itu. Bayangan hijau itu langsung menembus perisai cahaya bulan dan kemudian menghilang ke dalam tubuh Xiao Bai. Limuran juga segera memanggil roh hantu di pedang pemburu jiwa, dan pada saat yang sama, dia bertepuk tangan dan hendak memanggil cahaya kehancuran untuk membasmi bayangan hijau. Namun, bayangan hijau memasuki tubuh Xiao Bai tanpa halangan apapun, yang membuat Limuran tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih lagi, ekspresi Xiao Bai juga berubah drastis saat bayangan hijau itu memasuki tubuhnya. Ia tampak sangat kesakitan, dengan tatapan ganas di satu saat dan ketenangan yang luar biasa di saat lain. Hati Limuran tergerak, dan ia berkata dengan heran apa-apaan benda ini. Sepertinya menyatu dengan jiwa Xiao Bai. Lagi pula, Xiao Bai tidak tahu apakah ia tidak mampu melawan atau menuruti perintahnya, dan ia tidak menolak benda asing ini. Pikiran Limuran bergerak, dan ia diam-diam menggunakan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat dari antara alisnya seperti anak panah tajam dan mengenai Xiao Bai. Kekuatan magis ini, yang disebut panah spiritual, melibatkan pemusatan pikiran ilahi seseorang ke dalam panah spiritual dan menembakkannya. Panah ini dapat mengabaikan penghalang seperti perisai mana dan tubuh fisik, serta langsung menyerang jiwa lawan. Inilah kekuatan magis yang dikuasai Limuran setelah menyelesaikan tingkat pertama Taiksu Sutra. Limuran menggunakan panah transformasi untuk membantu Xiao Bai dan membasmi bayangan hijau asing. Berhenti. Sebuah suara tua tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Bai. Jika kau tidak ingin makhluk roh itu musnah bersamaku, maka singkirkan teknikmu segera. Limuran mengerutkan kening, dan saat pikirannya berubah, panah dewa segera hancur menjadi cahaya putih dan terbang kembali ke tubuh Limuran. Siapa kau? Kenapa kau ingin menyatu dengan makhluk rohku? Tanya Limuran sambil mengerutkan kening. Kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya. Xiao Bai mendengar suara lelaki tua itu lagi dari 4 pahlawan Tianshan. Kau yang mana? Hei, teknik memperpanjang hidup 1000 jiwa yang kuajari memang pantas, kan? Teknik pemanjang kehidupan 1000 jiwa. Limuran tertegun saat mendengarnya, lalu tiba-tiba menyadari jadi begitu. Pantas saja 4 orang suci Kuanglu, yang awalnya adalah 4 master tahap tubuh sejati dari Sekte Tianshan, telah menguasai teknik ajaib yang dapat membasmi 1000 murid untuk memperpanjang hidup mereka. Jadi, Andalah yang mengajarkan teknik ini kepada mereka. Hah, seru lelaki tua itu terkejut. Jadi, kau bukan salah satu dari 4 pahlawan Tianshan. Lalu bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Dan bagaimana dengan 4 pahlawan Tianshan?
Bukankah teknik pemanjang kehidupan 1000 jiwa mereka berhasil? Tidak semuanya berhasil, kata Limuran. 3 di antaranya gagal, tetapi 1 berhasil dengan sempurna dan terlahir kembali dengan mulus. Orang tua itu bertanya lagi, sepertinya kalian sangat akrab dengan 4 pahlawan Tianshan. Kira-kira kalian berteman atau bermusuhan dengan mereka? Limuran mencibir dan berkata, 4 pahlawan Tianshan yang kau sebutkan semuanya tewas di tanganku. Katakan padaku, kita ini musuh atau teman? Apakah mereka semua mati? Orang tua itu terkejut, lalu tertawa dan berkata, hahaha, mereka mati dengan baik, mereka mati dengan baik. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun dan terus menatap Xiao Bai tanpa berkedip. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak sejenak, lalu berkata, rekan Taoisku, musuh dari musuhku adalah temanku. Aku juga dibasmi oleh 4 bandit Tianshan dan dipenjara di penjara ini selama 1000 tahun. Karena itu, aku dan rekan Taoisku memiliki kebencian dan aspirasi yang sama. Saya khawatir tidak sesederhana itu, kata Limuran dengan tenang, mengapa kamu ingin memasuki tubuh binatang rohku? Lelaki tua itu mendesah, aku hanya punya sedikit jiwa yang tersisa. Selain itu, aku tidak punya cara lain untuk menyelamatkan hidupku. Sekarang jiwaku telah menyatu dengan roh binatang serigala bulan melolongmu. Jika kita menderita bersama, kita akan menderita bersama, dan jika kita makmur bersama, kita akan makmur bersama. Jika kau bersikeras membasmiku, roh binatang ini juga akan mati. Jika binatang ini mati, aku juga akan berakhir dengan jiwaku yang tercerai-berai. Pada saat yang sama, makhluk roh ini telah diakui sebagai tuanmu, dan jejak pengakuannya telah tertanam kuat. Oleh karena itu, makhluk roh ini tetap mematuhi perintah dan laranganmu, dan mustahil baginya untuk menyakitimu. Jadi, bagimu, ia hanyalah jiwa ibel lain sebagai pelayan, yang berarti 100 manfaat dan tanpa bahaya. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, jiwa ibel. Jadi, kau seorang kultivator yang mempraktikkan teknik sihir klan ibel semasa hidupmu. Aku ingin tahu apa identitasmu semasa hidupmu. Jiwa ibel itu mendesah dan berkata, untuk apa repot-repot bertanya tentang masa lalu? Kalau aku tidak bertanya dengan jelas, bagaimana mungkin aku membawa jiwa ibel yang tidak diketahui asalnya? Kalau kau terlalu merepotkanku, aku bisa meninggalkan makhluk roh ini dan tidak akan membiarkanmu tetap di sisiku, kata Limuran ringan, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Bai. Bahkan, demi menyelamatkan Xiao Bai, Limuran bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki gerbang Bihuo sendirian. Tentu saja, ia enggan melepaskan Xiao Bai, tetapi ia juga harus mencari tahu asal-usul pihak lain secara detail. Limuran menunjuk Lei kecil di sampingnya dan berkata, burung spiritualku ini adalah burung yang sangat langka dengan atribut guntur. Ia juga merupakan roh pilihan surga dan bahkan dapat menyerap kekuatan kesengsaraan guntur emas. Aku tidak perlu menjelaskan apa artinya ini. Aku sudah memiliki burung spiritual seperti itu. Sebagai perbandingan, kehilangan makhluk roh serigala bulan melolong ini tampaknya bukan masalah besar. Jiwa ibel itu merenung cukup lama sebelum mendesah pelan dan berkata perlahan, kau benar, rekan Taois. Meskipun serigala bulan melolong ini juga memiliki amarah bawaan yang langka, ia masih jauh lebih rendah daripada peng petir ini. Namun, serigala ibel ini telah menyatu dengan jiwaku. Aku dapat memanipulasi tubuhnya untuk mempraktikkan teknik kultivasi binatang ibel sejati, yang cukup untuk memastikan potensi kultivasinya di masa depan, yang mungkin tidak kalah dengan peng petir ini. Serigala ibel, apa maksudmu? Limuran terkejut. Jiwa ibel berkata ini harus dimulai dengan identitasku. Saat aku hidup, aku bukan orang dari dunia ini, melainkan dari dunia ibel. Wajah Limuran dunia ibel berubah. Jiwa ibel mengangguk. Memang, alam semesta dapat dibagi menjadi 3 alam, atas, tengah, dan bawah, berdasarkan kemurnian energi surgawi yang dikandungnya. Alam yang kau tempati adalah salah satu dari alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Di alam bawah, energi surgawi bercampur dan kekuatannya paling rendah, sehingga cocok untuk berlatih berbagai teknik, tetapi tidak akan menghasilkan pencapaian yang tinggi. Di alam tengah, energi surgawi semakin menyublim dan berdiferensiasi, dan dapat berevolusi menjadi energi spiritual dan energi ibel. Kedua energi ini juga termasuk dalam energi surgawi, tetapi keduanya sama sekali berbeda dan saling eksklusif, namun keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, alam tengah dibagi menjadi alam spiritual dan alam ibel. Sedangkan untuk alam atas, itu adalah alam abadi yang legendaris. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahui detailnya. Limuran tercengang mendengar ini. Ia pernah melihat beberapa catatan tentang 3 tingkatan antarmuka atas, tengah, dan bawah dalam kitab-kitab klasik, tetapi semuanya samar dan tidak jelas. Bagaimana mungkin sejelas jiwa ibel, yang bisa membedakannya dengan jelas hanya dalam beberapa kata? Jiwa ibel melanjutkan, alam atas,
tengah, dan bawah berhubungan dengan 3 alam kultivasi. Alam pertama, juga dikenal sebagai alam kultivasi, berfungsi untuk membuka lubang cahaya, melenyapkan yang palsu dan mempertahankan yang sejati, serta mengolah tubuh sejati. Alam ini dapat disempurnakan di alam bawah. Alam kedua disebut alam kultivasi. Di alam ini, tubuh sejati yang diolah harus ditingkatkan secara bertahap menjadi tubuh abadi, dan akhirnya melampaui kesengsaraan dan naik menjadi abadi. Alam ini hanya dapat dicapai di alam tengah. Sedangkan alam ketiga disebut alam kultivasi, yang berfokus pada pemahaman jalan surga, dan hanya dapat diolah di dunia abadi. Saat ini, Anda baru berada di tahap awal alam Dharma, di tingkat pertama kultivasi. Anda baru melangkah sedikit di jalan kultivasi yang panjang. Namun, dengan bimbingan saya, Anda mungkin dapat mencapai kemajuan lebih lanjut. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk naik ke alam perantara. Limuran benar-benar terkejut oleh kata-kata Mohun dan terdiam lama sekali. Jadi beginilah 3 alam kultivasi. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Limuran telah mengubah alamatnya. Ia tahu betul bahwa orang itu pasti sangat berprestasi dan berpengetahuan luas semasa hidupnya. Kalau tidak, ia tidak akan tahu begitu banyak prinsip. Bahkan bagi mereka yang berada di tahap tubuh sejati, hanya sedikit yang dapat menjelaskan arti penting 3 alam kultivasi. Limuran tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai selama hidupmu. Jiwa Ibel berkata, alam kultivasi dapat dibagi menjadi 5 tingkat pencerahan, meridian Ki, perjalanan spiritual, citra dharma, dan tubuh sejati. Alam kultivasi para dewa juga memiliki 4 tingkat roh primordial, tubuh Ibel, spiritual, Mahayana, dan kesengsaraan. Sedangkan untuk alam kultivasi Taoisme, meskipun orang tua ini tidak mengetahui detailnya, konon juga terdapat 4 tingkat keabadian sejati, keabadian emas, keabadian surgawi, dan keabadian Tao. Secara umum, terdapat 3 alam dan 13 tingkat. Hanya dengan mengolah ketiga alam dan 13 tingkat ini hingga sempurna, seseorang dapat menjadi seorang guru Tao sejati, tidak hanya dapat hidup selamanya, tetapi juga memiliki kekuatan supernatural yang tak terbatas, serta dapat menciptakan dunia dan bereinkarnasi dalam hidup dan mati. Sedangkan aku sudah mencapai tahap tengah kultivasi tingkat kedua, tahap Yuanshen. Aku lebih dari mampu membimbingmu. Jadi, kau mantan master tahap Yuanshen. Maafkan aku atas keangkuhanmu, kata Limuran sambil membungkuk. Bagaimana kau bisa menyatu dengan makhluk rohku? Makhluk rohku sama sekali tidak melawan dan bahkan menunjukkan sedikit kesediaan untuk bekerja sama. Limuran sangat bingung dengan hal ini. Karena alasan inilah Limuran tidak punya waktu untuk bergerak. Jiwa Ibel itu telah berhasil menyatu dengan Xiaobai. Jika tidak, jika Xiaobai melawan sekuat tenaga, itu akan memberi Limuran waktu untuk bergerak. Mungkin Limuran bisa membasmi jiwa Ibel itu dan mencegah Xiaobai menyatu. Jiwa Ibel tertawa getir dan berkata, kebetulan sekali. Nenek moyang serigala bulan melolong ini awalnya adalah binatang Ibel. Aku memiliki hubungan dekat dengan binatang Ibel ini di masa lalu, jadi secara naluriah ia tidak menolak jiwaku yang tersisa. Howling Moon Wolf adalah keturunan Warcraft. Limuran tercengang dan bertanya dengan heran, kenapa aku belum pernah mendengar pernyataan seperti itu. Jiwa Ibel mendesah, kau baru berlatih selama sekitar 200 tahun. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang dunia abadi? Biar ku katakan yang sebenarnya. Alam bawah tempatmu berada ini awalnya dikuasai oleh alam Ibel. Manusia yang mempraktikkan sihir alam Ibel menguasai tempat ini, dan juga terdapat berbagai jenis binatang Ibel. Namun, beberapa tahun yang lalu, kekuatan alam ini tiba-tiba menurun. Alam roh memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim pasukan besar untuk menyerbu dan menguasai alam ini. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator manusia sekarang mempraktikkan sihir alam roh. Sekalipun ada beberapa sekte yang mempraktikkan sihir, teknik sihir yang mereka praktikkan bukanlah ikan atau unggas dan tidak dapat dibandingkan dengan teknik sihir asli alam Ibel. Sedangkan untuk binatang-binatang ajaib itu, hanya tersisa sedikit mereka telah digantikan oleh berbagai binatang Ibel yang dibawa turun dari dunia roh, atau dicampur dan dibiakkan. Sangat jarang serigala bulan melolong ini dapat mewarisi jejak garis keturunan binatang ajaib. Inikah alam bawah yang dikuasai alam Ibel? Limuran terkejut mendengarnya. Ia sungguh tak percaya dengan apa yang dikatakan jiwa Ibel, tetapi ia tak menemukan celah untuk membantahnya. Dia tiba-tiba teringat pepatah yang beredar di antara klan malam gelap, dan tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Mungkinkah benar seperti yang dikatakannya, bahwa bertahun-tahun yang lalu, Ibel seperti klan malam gelap menguasai dunia ini? Jiwa Ibel melanjutkan, saat kau menggunakan kemampuan teleportasi tadi, aku menyadari kau memiliki jejak samar teknik sihir dari alam Ibel. Sepertinya kau juga telah berlatih sihir. Kau bisa menggunakan kekuatan citra dharma dan biarkan aku melihatnya. Mungkin aku bisa memberimu sedikit petunjuk tentang latihanmu.
Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, dan dia langsung setuju kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Saat dia bicara, cahaya hitam menyambar di sekelilingnya dan dia memanggil sosok Raja Ibel Malam Gelap. Seru jiwa Ibel itu setelah mengamati lebih dekat, bergumam, bentuk mimpi buruk memang metode kultivasi manusia asli dari dunia Ibel. Mungkinkah kau salah satu dari sedikit keturunan Ibel yang tersisa di dunia ini? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga mendapatkan teknik ini secara tidak sengaja. Saya sangat menginginkan kekuatan magisnya, jadi saya terus mempraktikkannya sampai sekarang. Benarkah? Tanya Mohun terkejut, setahu saya, untuk melatih kemampuan klan mimpi buruk, atribut cahaya ilahi aperture leluhur memiliki persyaratan khusus. Itu pasti cahaya ilahi atribut gelap yang langka. Mungkinkah Anda memiliki cahaya ilahi semacam ini? Limuran tersenyum tipis. Cahaya ilahi saya agak istimewa. Ia adalah cahaya bintang dan bulan. Ia bersinar di malam yang gelap. Ia dapat digunakan untuk berlatih seni bela diri semacam ini. Namun, saya juga dapat berlatih seni bela diri lain pada saat yang sama, seperti yang satu ini. Saat berbicara, Limuran menarik kembali gambar Dharma Malam Gelap, lalu lapisan-lapisan lingkaran cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya, dan akhirnya ia mengorbankan total 81 lapisan lingkaran cahaya putih. Citra Dharma diri sejati jiwa Ibel itu mengenali cahaya citra Dharma Limuran sekilas, dan segera meninggikan suaranya sedikit. Ini sebenarnya teknik spiritual yang dikaitkan dengan cahaya, kata jiwa Ibel itu dengan kaget, dan teknik ini benar-benar bisa dikembangkan menjadi jati diri sejati. Sungguh luar biasa. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, es, cahaya, dan kegelapan di antara 10 atribut kultivasi, satu cahaya dan satu kegelapan saling bertolak belakang pada saat yang sama, satu roh dan satu Ibel juga saling tolak. Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat mengolah roh atribut cahaya dan Ibel atribut gelap secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Kurasa kau tidak memiliki cahaya bawaan. Siapa yang membuka cahaya itu untukmu, dan metode apa yang kau gunakan? Saking hebatnya, aku bahkan sedikit terkesan. Aku tak pernah menyangka di alam bawah, ada teknik pembukaan cahaya secanggih ini yang bisa membuat cahaya suci lubang leluhur mengandung cahaya, kegelapan, roh, dan Ibel secara bersamaan. Hati Limuran tergerak. Tak diragukan lagi, cahaya ilahinya begitu istimewa, tentu saja tak lepas dari cermin perunggu misterius itu. Namun, Limuran tentu saja tidak akan mengungkapkan rahasia cermin perunggu itu kepada roh Ibel. Ia hanya berkata, ketika saya mensucikannya, memang agak berbeda, tetapi semua ini hanyalah kebetulan yang tak terulang dan tak terduga, sehingga alasan di baliknya sulit dilacak. Mohun mendengar bahwa Limuran tidak mau membahas detail upacara pembukaan, jadi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia berkata, Daoyou memiliki bakat yang luar biasa dan merupakan seorang jenius kultivasi yang langka. Jika kau dapat menerima bimbinganku, pencapaianmu di masa depan mungkin bahkan melampaui apa yang telah kulakukan di masaku. Kata-kata Mohun tidak hanya memuji Limuran, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya dirinya. Ia berpesan agar Limuran tidak membasminya, karena ia akan berguna jika dibiarkan hidup. Limuran tentu saja mengerti apa yang dimaksud Mohun. Ia tersenyum dan berkata, saya tidak berani mengharapkan ini. Namun, saya ingin menggabungkan kedua jenis cahaya Dharma ini agar saya bisa mengerahkan kekuatan yang paling dahsyat. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya bimbingan. Menggabungkan roh dan Ibel. Jiwa Ibel itu tertegun, lalu berkata dengan nada serius mungkin tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kudengar hanya segelintir orang yang mempraktikkan kultivasi ganda roh dan Ibel yang mampu menggabungkan roh dan Ibel. Tapi kalau kau mau, aku khawatir butuh usaha yang besar. Limuran sangat gembira hebat. Karena sudah ada presidennya, ada secercah harapan. Ia berpikir, lalu melanjutkan, juga, aku telah mengembangkan fase Dharma, tetapi fase itu masih belum menyatu dengan jati diriku yang sebenarnya. Aku ingin tahu apakah mungkin menggabungkan ketiga fase Dharma menjadi satu. Ada jenis kekuatan Dharma ketiga. Jiwa Ibel kembali tertegun. Ia berkata, kultivasimu terlalu beragam. Seperti kata pepatah, lebih baik mencari kesempurnaan daripada kuantitas. Kau memiliki dua kekuatan Dharma yang dahsyat, yaitu Dharma diri sejati dan Dharma mimpi buruk, yang cukup untuk mengalahkan para kultivator setingkat. Untuk apa repot-repot menghabiskan waktu berlatih teknik lain? Limuran tersenyum dan berkata, jangan khawatir, senior. Mari kita lihat gambar Dharma ketiga ini dulu. Begitu dia selesai berbicara, Limuran mengubah kekuatan gambar Dharma lagi, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan bentuk kilin emas yang tampak hidup muncul. Jiwa Ibel Kilin Dharma Image sangat terkejut, kamu benar-benar memiliki garis keturunan kilin. Jiwa Ibel itu melihat dengan jelas bahwa Limuran adalah manusia, bukan Ibel. Hanya ada satu alasan mengapa ia bisa menggunakan gambar Dharma Kilin,
yaitu karena ia memiliki darah kilin di dalam tubuhnya, dan darah itu cukup kental. Kau memiliki garis keturunan kilin yang luar biasa. Menurut akal sehat, kau seharusnya fokus pada keterampilan dan latihan klan Ibel dengan tujuan menjadi roh sejati. Namun, kau juga memiliki wujud dharma jati diri dan wujud mimpi buruk, yang memiliki potensi besar. Ketiganya sangat berguna dan memiliki prospek yang sangat baik. Memang sulit untuk memilih di antara keduanya, gumam jiwa Ibel itu, dengan sedikit nada iri. Benar sekali, itulah sebabnya saya ingin meminta bimbingan Anda, kata Limuran dengan hormat. Jiwa Ibel merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak sulit untuk menghubungkan Dharmakaya diri sejati dan Dharmakaya kilin. Lagi pula, asal mula Dharmakaya kilin adalah garis keturunan kilin di tubuhmu. Selama kau mengonsumsi beberapa harta karun khusus yang dapat mengakomodasi garis keturunan manusia dan Ibel, kau dapat menggabungkan kedua Dharmakaya tersebut secara bertahap. Demikian pula, Dharmakaya mimpi buruk juga dapat digabungkan dengan Dharmakaya kilin menggunakan metode yang serupa. Hanya perlu sedikit mengubah beberapa detail pelafalannya. Aku dapat membimbingmu secara perlahan dalam hal ini di masa mendatang. Jadi, jika Anda ingin menggabungkan ketiga fase Dharma Anda, kesulitan sesungguhnya terletak pada penggabungan dua fase, roh dan Ibel. Selama Anda melakukan ini, ketiga fase Dharma akan menyatu menjadi satu, dan proses penyempurnaan ketiga fase Dharma yang unik ini akan berjalan secara alami. Limuran gembira. Setelah analisis Mohun, ia tampak melihat secercah harapan lagi. Senior, Anda begitu murah hati memberi saya bimbingan. Saya ingin tahu apakah saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Tanya Limuran. Jiwa Ibel menghela napas dan berkata, setelah jatuh ke kondisi ini, aku tak berani meminta apapun lagi. Aku hanya berharap kau dapat menyelamatkan nyawa serigala bulan melolong ini agar aku dapat berkultivasi dengannya. Aku telah sepenuhnya menyatu dengan serigala ini. Dengan kata lain, jika aku ingin berkultivasi di masa depan, aku harus bergantung pada tubuh serigala ini. Juga, jika kau memiliki afinitas yang kuat dengan keabadian dan dapat berkultivasi hingga kesempurnaan agung tahap tubuh sejati di masa depan dan naik ke alam tengah, tolong bawa aku dan serigala ini bersamamu. Baik alam roh maupun alam Ibel memiliki beberapa pusaka alam yang bahkan lebih kuat yang mungkin memungkinkanku untuk mengolah tubuh serigala Ibel hingga sempurna, yang kemudian akan dianggap sebagai kembalinya aku ke jalur kultivasi. Apakah kau setuju? Aku akan melakukan yang terbaik. Limuran langsung setuju. Seperti yang dikatakan jiwa Ibel itu, ia telah sepenuhnya menyatu dengan Xiao Bai dan menjadi satu. Terlebih lagi, roh Xiao Bai adalah roh utama dan jiwa Ibel adalah roh pembantu. Pengakuan Xiao Bai terhadap sang guru masih tertanam kuat, sehingga jiwa Ibel itu berlatih dengan tubuh Xiao Bai, yang setara dengan membantu Xiao Bai berlatih. Bagi Limuran, itu memang 100 manfaat tanpa bahaya. Roh jahat itu akhirnya menemukan tempat tinggal, dan juga punya cara untuk menahan Limuran. Kalau tidak, Limuran bisa membasminya kapan saja tanpa khawatir. Maaf, senior. Limuran memasukkan Xiao Bai ke dalam tubuh Yu Linglong, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan roh Ibel di tubuh Xiao Bai melalui pikiran spiritualnya. Ia mengamati sekeliling ruangan batu itu. Selain roh Ibel itu, ada juga sebuah bendera abu-abu putih berukuran beberapa inci. Pada saat ini, suara roh jahat itu mencapai pikiran Limuran. Inilah panji pengumpul jiwa, yang mampu menaklukkan dan menekan segala macam roh jahat. Ini adalah senjata ajaib yang digunakan 4 bandit Tianshan untuk menekanku. Aku telah terikat olehnya selama 1000 tahun, dan akhirnya berhasil melarikan diri, tetapi aku tidak dapat meninggalkan panji ini lebih dari 100 kaki jauhnya. Begitu aku melewati jarak ini, aku akan secara otomatis ditarik ke dalamnya. Namun, dengan bantuanmu, kau dapat membantuku sepenuhnya melepaskan diri dari kendali panji ini, dan kau juga bisa mendapatkan senjata ajaib ini, panji pengumpul jiwa. Ya, Limuran setuju, setelah aku mencabut larangan di ruang batu terakhir, aku akan merapal mantra agar kau bisa lolos dari panji pengumpul jiwa. Batasan terakhir, maksudmu batasan yang ditinggalkan oleh pria berpedang itu? Tanya jiwa Ibel. Tepat sekali, Limuran terkejut. Senior, Anda langsung menebak bahwa ini adalah ruang batu peninggalan Santo Pedang. Jiwa Ibel berkata dengan nada meremehkan, beberapa kultivator dari alam bawah berani menyebut diri mereka Santo. Aku pernah melihat orang itu dengan pedang beberapa kali 1000 tahun yang lalu. Ilmu pedangnya hanya bisa dianggap lumayan, tetapi di mata para pendekar pedang sejati di alam Ibel, dia benar-benar tidak setara. Mengenai gelar Santo Pedang, aku juga pernah mendengar tentang seseorang yang ilmu pedangnya begitu kuat sehingga para kultivator dari alam bawah bahkan tidak bisa membayangkannya. Batasan ini, meskipun tampak canggih, sebenarnya adalah batasan energi pedang. Akan sangat sulit untuk mematahkannya dengan kekuatan kasar, tetapi jika kau menggunakan beberapa sinar pedang berkekuatan biasa, kau dapat dengan mudah mengalahkannya.
Jadi aku bisa menebak bahwa inilah batasan yang ditinggalkan oleh orang yang memegang pedang itu. Begitulah adanya. Limuran gembira dan segera mengeluarkan senjata sihir pedang terbang dari tas penyimpanannya. Ini adalah harta karun peninggalan seorang kultivator Dharmakaya Malang yang tewas di tangan Limuran. Meskipun hanya senjata sihir tingkat 2, ini memang pedang asli. Meskipun keterampilan pedang Limuran tidak terlalu tinggi, tidak sulit baginya untuk menggunakan pedang yang sudah jadi untuk menghasilkan beberapa cahaya pedang. Limuran mengerahkan aliran kekuatan sihir murni, menuangkannya ke pedang terbang di tangannya, lalu menusukkan batasan tersebut beberapa kali berturut-turut. Swiss, Swiss, Swiss seketika 7 atau 8 cahaya pedang terbang keluar dan menebas ke arah tirai cahaya terlarang. Dengan beberapa derit, cahaya pedang berkekuatan biasa benar-benar menembus tirai cahaya dan segera memotong tirai cahaya menjadi beberapa bagian. Seperti yang diharapkan, Limuran semakin mengagumi jiwa Ibel. Batasan-batasan yang sebelumnya sulit ia hancurkan dengan kekuatan kasar kini mudah dipatahkan dengan beberapa instruksi sederhana dari jiwa Ibel. Setelah Limuran melenyapkan batasan dengan cahaya pedang, dia memasuki ruang batu terakhir dan menemukan peti harta karun di sana juga. Membuka peti harta karun, Limuran melihat pedang dan beberapa batu roh yang tersebar, bahan pemurnian dan harta lainnya. Batu-batu dan material spiritual yang ditinggalkan oleh Santo Pedang jelas jauh lebih sedikit dibandingkan yang ditinggalkan oleh Santo Pil dan Santo Jimat, tetapi pedang saktinya luar biasa. Pedang ini memancarkan lapisan cahaya dingin yang dingin, dan cahaya dari penampilannya yang berharga mengalir seperti mata air. Sepertinya selama pedang ini digoyangkan dengan ringan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya akan menyembur keluar seperti air yang mengalir. Pedang yang bagus. Puji Limuran, ini senjata sihir tingkat 7, kan? Senjata sihir tingkat 6 ke atas sangat berharga dan hanya kultivator tingkat tubuh sejati yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Namun, pedang ini sebenarnya adalah tingkat 7, dan nilainya bahkan lebih tinggi. Pedang ini sendiri sudah cukup untuk melampaui senjata sakti lain yang ditinggalkan dan Seng dan yang lainnya. Sekte Roh Pedang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Para murid menukar hampir semua harta pribadi mereka dengan bahan-bahan pemurnian untuk menempa pedang dan terus meningkatkan kualitas pedang tersebut. Ternyata leluhur mereka juga melakukan hal yang sama saat itu, pikir Limuran. Harta karun peninggalan sang maestro pedang ini memang jauh lebih rendah daripada milik orang lain, tetapi pedang inilah satu-satunya yang lebih unggul. Tampaknya sang maestro pedang juga mencurahkan seluruh upaya hidupnya untuk pedang ini. Sayangnya, aku bukan seorang pendekar pedang, dan harta ini sudah diambil oleh pemiliknya. Jadi sulit bagiku untuk mengeluarkan kekuatan sejati pedang ini, kata Limuran sambil mendesah. Itu belum tentu benar, kata jiwa Ibel tiba-tiba. Menggunakan pedang ini secara langsung mungkin bukan ide yang bagus, tapi kau bisa meleburnya lalu menggabungkannya dengan senjata ajaib kelahiranmu bulan sabit untuk membentuknya kembali. Dengan begitu, kualitas senjata ajaib kelahiranmu akan jauh lebih baik. Mungkin tidak semudah itu untuk melebur pedang dan membentuknya kembali, Limuran mengerutkan kening. Hehe. Kemampuan sepele seperti ini hanya akan membingungkan kalian para biksu di alam bawah. Setelah aku memberimu bimbingan dan latihan, kalian pasti bisa melakukannya, kata jiwa Ibel dengan percaya diri. Terima kasih banyak, senior. Limuran sangat gembira dan menerima semua harta itu tanpa ragu. Dari harta karun peninggalan 4 orang suci Kuanglu, kecuali beberapa yang diambil oleh Niseng, sisanya diambil oleh Limuran, yang membuat kekayaan Limuran menjadi sangat besar. Tak diragukan lagi, ini adalah kesempatan terbesar yang Limuran dapatkan sejak memasuki dunia kultivasi abadi. Limuran berkata, senior, saya berencana untuk tinggal di sini dalam pengasingan untuk sementara waktu guna meningkatkan keterampilan saya. Bagaimana menurutmu? Kau sekarang memiliki banyak harta, jadi kau memang harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Kalau tidak, jika kau menjadi incaran para kultivator tubuh sejati itu, kau pasti akan mati, kata jiwa Ibel. Kebetulan aku juga perlu meluangkan waktu untuk merangsang garis keturunan binatang Ibel dalam serigala ini. Menyendiri adalah hal yang kuinginkan. Aula batu ini adalah hunian gua yang sudah jadi. Limuran membentuk beberapa formasi di sini dan membagi aula menjadi 2 ruangan tenang, satu untuknya dan satu untuk Xiao Bai. Sedangkan untuk burung spiritual seperti Xiao Lei, ia tidak cocok berlatih di gua bawah tanah. Limuran meninggalkannya di lembah 4 suci dan membiarkannya berlatih sendiri. Dengan kekuatan magis dan kultivasi Xiao Lei, ia mampu menyapu bersih semua yang ada di 4 lembah suci tanpa ancaman apapun. Limuran juga berpesan kepada Xiao Lei untuk tidak menyakiti para murid 4 sekte Kuanglu yang memasuki lembah kecuali mereka diserang. Setelah mengatur segalanya, Limuran mulai berlatih dalam pengasingan. Pertama-tama, ia membalikkan mantra, menghilangkan kekuatan sihirnya sendiri, dan memasuki tahap penyebaran kekuatan. Setelah kekuatan sihir benar-benar hilang, ia dapat memulai putaran latihan berikutnya.
Sebelum tiba di 13 kerajaan Xinjiang Selatan, Limuran berniat berlatih secara sembunyi-sembunyi, sehingga ia telah mempersiapkan diri dengan matang, memiliki koleksi harta karun yang lengkap untuk menghadapi hilangnya kekuatannya dan kebudewa untuk membangun kembali kultivasinya. Selain itu, ia juga dibantu oleh berbagai ramuan, seperti pil fase padat, peninggalan alchemy sage, sehingga kultivasinya berkembang pesat. 30 tahun kemudian, Limuran berhasil menyelesaikan transformasi ketujuh dari alam anti-abadi, dan kultivasinya mencapai puncak tahap awal alam Dharma. Kekuatan spiritualnya 30% lebih tinggi daripada para kultivator setingkatnya karena kultivasinya yang sempurna pada tingkat pertama Sutra Taiksu. Tubuh fisiknya juga menjadi luar biasa kuat karena latihan teknik pemurnian tubuhnya. Dengan demikian, 3 pusaka Limuran, yaitu esensi, energi, dan jiwa, telah mencapai atau bahkan melampaui tingkat seorang kultivator Dharmakaya tingkat menengah biasa. Limuran merasa bahwa kekuatan gaib dalam tubuhnya begitu dahsyat, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, sulit untuk menahan kekuatan gaib yang dahsyat ini. Limuran segera mulai menerobos hambatan tahap tengah alam Dharma. Kali ini, terobosannya semulus proses alami. Dengan bantuan esensi sejati yang luas dan kesadaran ilahi yang kuat, hambatan tahap tengah alam Dharma hanya menjebak Limuran selama beberapa hari sebelum berhasil ditembus. Segera, Limuran maju ke tahap tengah alam Dharma. Setelah mencapai tahap tengah fase Dharma, Limuran mampu mengendalikan kekuatan sihir yang luar biasa dalam tubuhnya sesuka hati. Setiap kali ia berlatih 9 transformasi pembalikan abadi, kekuatan sihirnya akan menjadi 10% lebih padat. Di saat yang sama, setiap kali ia maju ke ranah kecil, ia dapat berlatih 1 putaran lagi. Jika tidak, jika kultivasinya belum cukup tetapi kekuatan sihirnya terlalu padat, akan sulit untuk mengendalikannya. Setelah berhasil mempraktikkan teknik tersebut dan maju ke tahap tengah Dharma, Limuran tidak langsung menerobos, tetapi terus berlatih teknik pemurnian tubuh. Dia telah memperoleh banyak harta karun pemurnian tubuh di pelelangan dan di pasar, juga bola kecil darah naga sejati dan saripati katak kuno berusia 1000 tahun yang telah dia konsumsi dan murnikan. Meskipun darah naga asli terlalu sedikit bagi Limuran untuk mendapatkan garis keturunan naga asli yang cukup, itu merupakan bahan yang sangat baik untuk pemurnian tubuh. Dengan bantuan harta pemurnian tubuh lainnya, Limuran dapat mulai berlatih pemurnian tubuh tingkat ke-6, tetapi kemajuannya relatif lambat. Katak purba berusia 10.000 tahun itu adalah tubuh abadi, dan ia menelan buah umur panjang sesaat sebelum kematiannya. Potensi yang terkandung dalam esensinya sangat besar. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam telah memelihara dan melembutkan tubuh Limuran. Di satu sisi, ia dapat sedikit memperpanjang umurnya, dan di sisi lain, ia dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pemulihan diri tubuhnya, yang sangat membantu dalam berlatih teknik pemurnian tubuh. Selain itu, manik 5 elemen yang baru diperolehnya juga perlu diukir dengan banyak jimat agar dapat mengerahkan kekuatannya yang dahsyat. Senjata ajaib penyelamat jiwanya, pedang pemburu dan penjamret jiwa, harus ditempa ulang menggunakan pedang tingkat 7 yang ditinggalkan oleh pedang suci sebagai bahan bakunya. Perisai Suanguan miliknya juga perlu ditempa ulang. Sisik naga tingkat 9 dapat disematkan di permukaan perisai untuk semakin meningkatkan kemampuan bertahannya. Mengenai penggabungan Citra Dharma Malam Gelap dan Citra Dharma Kilin, serta kultivasi Gu Api Langit dan Serangga Hantu, Limuran harus menggunakan napas dan vitalitasnya sendiri untuk mengolah serangga-serangga aneh ini dan mengolahnya sebagai Gu kelahirannya. Semua ini membutuhkan usaha yang sangat besar. 10 tahun kemudian, Limuran akhirnya berhasil menerobos. Kali ini, terobosannya bukan karena Limuran telah mencapai batas latihannya dan menemui hambatan, sehingga sulit baginya untuk membuat banyak kemajuan tetapi karena suatu kejadian tak terduga terjadi, yang memaksanya untuk mengakhiri retretnya lebih awal. Ini juga merupakan kejutan yang tak terduga. Limuran menemukan bahwa token klan malam gelap yang ia dapatkan dari Yetian Ordo Kyongki sebenarnya dapat disempurnakan sendiri. Limuran awalnya mengira bahwa ia harus mencapai setidaknya tahap akhir alam Dharma sebelum ia dapat mencoba memurnikan token ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah ia maju ke tahap tengah alam Dharma dan mempraktikkan 7 putaran keabadian terbalik, tingkat pertama Taiksu Sutra, dan tingkat ke-6 teknik pemurnian tubuh, ia justru dapat memurnikan token Kyongki terlebih dahulu. Menurut rumor dari klan Malam Gelap, menyempurnakan perintah ini seharusnya memungkinkan seseorang untuk mengendalikan binatang totem klan Malam Gelap, Kyongki. Konon, kekuatan Kyongki tidak kalah dari seorang kultivator tubuh sejati, jadi Limuran tentu saja tidak akan melewatkan bantuan sekuat itu. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa dia dapat menyempurnakan Ordo Kyongki terlebih dahulu, dia segera menerobos penghalang dan bersiap untuk menaklukkan Kyongki. Setelah Limuran menembus penghalang, ia bertemu Xiaobai. Pada saat ini, dengan bantuan jiwa Ibel, kultivasi Xiaobai meningkat lagi dan ia menjadi serigala Ibel tingkat 7, yang setara dengan tahap awal kultivasi Dharmakaya. Limuran telah mengetahui hal ini melalui telepati,
jadi ia tidak terkejut. Ia mengamati Xiao Bai dengan saksama dan mendapati bahwa selain cahaya merah samar di matanya, hampir tidak ada perubahan besar pada Xiao Bai. Sulit untuk mengetahui dari penampilannya apakah darah binatang ajaib di tubuhnya telah terstimulasi. Jiwa Ibel berkata dengan bangga, aku membiarkan serigala ini berlatih transformasi serigala suci, teknik buas dari alam Ibel. Selama serigala ini terus berlatih, ia akan mencapai tubuh serigala suci di masa depan, dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan roh pilihanmu, Peng Petir. Terima kasih atas kerja kerasmu, senior, Li Muran berterima kasih padanya. Jiwa Ibel tertawa dan berkata, haha, aku sudah menyatu dengan serigala ini. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin besar pula manfaat yang akan kuterima. Aku melakukan ini untuk kepentinganku sendiri, jadi tak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, tingkat kultivasimu saat ini baru tahap tengah alam Dharma, jauh dari puncak tahap tengah alam Dharma. Masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kenapa kau bisa menembus level itu secepat ini? Li Muran lalu memberitahu Mohun niatnya untuk menerobos. Apa, kau akan menjinakkan binatang mitologi kuno? Mohun terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Li Muran. Belum lagi kemungkinan besar tidak ada lagi makhluk mitologi kuno yang tersisa di dunia ini. Kalaupun ada, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh seorang kultivator di tahap tengah fase Dharma sepertimu. Bahkan seorang kultivator di tahap awal fase tubuh sejati pun hanya bisa melarikan diri dengan panik di hadapan Qiongqi. Kekuatan magis sesungguhnya dari makhluk mitologi kuno ini sangat mengerikan, jauh di luar imajinasimu. Sekalipun dibatasi oleh hukum langit dan bumi di alam bawah dan kekuatan magis yang dapat ditampilkannya terbatas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator fase tubuh sejati biasa. Jangankan menaklukkannya, bahkan jika kau melihatnya dari kejauhan, kau akan mempertaruhkan nyawamu. Jiwa Ibel berulang kali menggelengkan kepalanya dan menasihati. Li Muran tahu bahwa akan terlalu sulit dipercaya jika dia tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, jadi dia harus menceritakan seluruh kisah klan malam gelap dan Ordo Qiongqi. Jadi begitulah, jiwa Ibel itu tiba-tiba menyadari, bergumam, aku tak pernah menyangka bahwa ketika para kultivator Ibel itu dikalahkan oleh para kultivator spiritual dan mundur, mereka justru meninggalkan seekor binatang suci Qiongqi di dunia ini. Aneh. Dulu, keempat bandit Tianshan datang ke sini khusus untuk mendirikan sekte dan diam-diam menggunakan teknik perpanjangan kehidupan 1000 jiwa untuk merencanakan kelahiran kembali mereka. Selain terpencilnya tempat ini, mungkinkah mereka juga tahu bahwa seekor binatang mitos kuno, Qiongqi, bersembunyi di sini? Mengapa kau berkata begitu, senior? Tanya Li Muran heran. Jiwa Ibel menjawab, saat itu, keempat bandit Tianshan tidak hanya meminta teknik pemanjang kehidupan 1000 jiwa kepadaku, tetapi juga secara tidak langsung menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan binatang-binatang mitologi kuno. Oleh karena itu, aku menduga mereka mungkin telah melacak seekor Qiongqi di sini, tetapi entah mengapa tidak membasminya atau menjinakkannya. Kemudian Yu Cui mendirikan sebuah sekte di sini, di satu sisi untuk merencanakan kelahirannya kembali secara diam-diam, dan di sisi lain untuk menyembunyikan jejaknya. Li Muran mengangguk. Apa yang dikatakan jiwa Ibel memang mungkin, tetapi itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Sekarang, 4 orang suci Kuanglu telah mati satu demi satu, jadi mungkin mustahil untuk memverifikasinya. Li Muran membawa Xiao Bai keluar dari penghalang dan datang ke 4 lembah suci. Kemudian Li Muran diam-diam memobilisasi secercah kesadaran ilahi untuk merasakan keberadaan burung spiritual Xiao Lei. Tak lama kemudian, sebuah petir perak tiba-tiba menyambar dari cakrawala yang jauh. Sesaat kemudian, Xiao Lei membelah langit dalam lengkungan perak dan tiba di depan Li Muran. Setelah 40 tahun, kultivasi Xiao Lei tidak hanya sedikit meningkat, mencapai puncak level 6, tetapi tubuhnya juga tumbuh sedikit lebih besar, dan beberapa benang emas samar-samar tercampur di bulu peraknya. Meskipun Xiao Lei adalah raja dan tak terkalahkan di 4 lembah suci, ia tak bisa meninggalkan tempat ini seharian. Kini setelah melihat Li Muran menerobos penghalang dan ingin membawanya pergi, ia tampak sangat bersemangat. Setelah Li Muran memasukkan Xiao Bai dan Xiao Lei ke dalam tubuh Yu Linglong, ia mengeluarkan 4 perintah suci dan dengan santai merapal mantra pada mereka. Perintah suci tersebut langsung mengeluarkan kabut putih, menyelimuti Li Muran. Kabut putih itu melintas lalu menghilang, dan pada saat berikutnya, pemandangan di depan Li Muran berubah dengan indah, dan dia mendapati dirinya berada di pegunungan Kuanglu di luar lembah suci 4. Para kultivator abadi memiliki ingatan fotografis. Meskipun Li Muran telah melihat Qiongqi lebih dari 200 tahun yang lalu, ia masih ingat dengan jelas di mana Qiongqi bersembunyi lokasi kota makam bawah tanah. Li Muran diam-diam menyelinap ke kota makam bawah tanah. Ia mendapati bahwa batasan yang ditetapkan oleh 4 sekte Kuanglu di sini masih utuh. Sepertinya selama bertahun-tahun, 4 sekte Kuanglu masih diam-diam memperkuat batasan dan segel di sini untuk mencegah kultivator lain menemukan dan memasukinya.
Kisah pemakaman bawah tanah ini sempat menggemparkan 4 sekte Kuanglu. Namun, setelah penemuan Qiongqi, 4 sekte tersebut segera mengeluarkan perintah penutupan, melarang penyebaran berita lebih lanjut, dan juga melarang para murid untuk membahasnya. 4 sekte Kuanglu pada awalnya merupakan lingkungan kultivasi yang sangat terpencil dan tertutup, sehingga menjaga rahasia ini tidaklah terlalu sulit. Terlebih lagi, bahkan jika kultivator lain diam-diam mengetahui hal ini, mereka tidak akan berani datang dan berkomplot melawan Qiongqi jika binatang purba yang mengerikan ini diganggu, bahkan seorang kultivator tingkat Dharma pun akan celaka. Dan para kultivator di alam abadi terdekat semuanya berada di tahap Senyu dan Qimei, jadi bagaimana mungkin mereka berani memasuki area terlarang ini? Lebih baik membiarkan makhluk mengerikan ini tidur selamanya di bawah tanah. Ini adalah pendapat keempat kultivator Sekte Kuanglu, dan juga pendapat sebagian besar kultivator tingkat rendah. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Sekarang, di antara 4 sekte Kuanglu, mungkin hanya sedikit kultivator yang tahu tentang Qiongqi, pikir Limuran dalam hati. Kota makam bawah tanah ini telah disegel entah berapa tahun lamanya. Hanya dalam waktu 200 tahun lebih, wajar saja tidak banyak perubahan. Ia terbang menyusuri jalan tua dan segera tiba di pintu masuk lantai 2. Qiongqi, yang sebesar bukit, juga sedang tidur di sana. Qiongqi ini bertubuh harimau dan berkepala lembu, bertanduk tunggal yang panjang, dan tubuhnya ditutupi sisik emas gelap yang lebat. Ia juga memiliki sepasang sayap yang melekat pada tubuhnya dan ekor yang ramping. Ada lebih dari selusin susunan sihir di sekitar Qiongqi, yang semuanya ditinggalkan oleh para biksu dari 4 sekte Kuanglu. Bagi Limuran saat ini, menerobos susunan sihir ini tidak terlalu sulit. Hanya perlu menghabiskan mana dan mengerahkan banyak tenaga. Ini kesempatan bagus untuk mencoba beberapa kekuatan magis baru yang telah kukembangkan, pikir Limuran dalam hati. Ia pertama kali membuka mulutnya dan memanggil pedang pemburu dan pencabut jiwa. Kali ini, pedang pemburu dan pencabut jiwa memancarkan cahaya hijau yang dingin, dan aura berharganya jauh melampaui aura sebelumnya, yang sudah menjadi pedang berkualitas kelas 6. Pedang pemburu jiwa dan penjamret jiwa, yang awalnya berkualitas tingkat 3, menjadi pedang berkualitas tingkat 6 setelah menggabungkan material pedang tingkat 7. Ini bukan apa-apa bagi jiwa Ibel. Jika kemampuan pemurnian senjata Limuran benar-benar luar biasa, ia bahkan mungkin bisa langsung meningkatkan pedang pemburu jiwa dan penjamret jiwa ke kualitas tingkat 7. Namun, Limuran sendiri sudah cukup puas. Kualitas senjata ajaib Natal tidak hanya bergantung pada materialnya sendiri, tetapi juga pada penyempurnaan pemiliknya. Limuran percaya bahwa selama ia terus menyempurnakan dan mengolah pedang berharga ini dengan esensi dantiannya, kualitasnya akan terus meningkat. Ambil contoh pedang tingkat ke-7 peninggalan Santo Pedang. Materialnya sendiri biasanya hanya akan menghasilkan senjata ajaib tingkat ke-5 atau ke-6, tetapi setelah bertahun-tahun diolah oleh Santo Pedang, akhirnya mencapai kualitas tingkat ke-7. Pedang pemburu jiwa juga memiliki potensi ini. Limuran memegang pedang pemburu jiwa dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, dia merasakan sejumlah besar kekuatan sihir mengalir keluar dari tubuhnya dengan cepat ke lengannya, dan mengalir ke pedang pemburu dan penjamret jiwa di tangannya seperti air pasang, seketika membuat pedang itu memancarkan lapisan cahaya pedang yang lebih cemerlang dan menyilaukan. Swiss, cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang kuatnya mampu membelah langit malam menebas dan langsung menghancurkan lingkaran sihir Vajra yang berukuran ratusan kaki. Menyaksikan tirai cahaya lingkaran sihir berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur berkeping-keping, Limuran mengangguk puas. Pedang pemburu dan penjamret jiwa ini telah menjadi senjata sihir tingkat 6. Mana yang dikonsumsi setiap kali digunakan dengan kekuatan penuh telah meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Lumayan, puji jiwa Ibel dengan lantang, serangan pedang ini jelas bukan tandingan serangan penuh seorang kultivator Dharma tahap akhir. Kau tak perlu menggunakan kekuatan magis lain seperti teknik pemurnian tubuh dan pikiran jimat. Satu serangan pedang ini saja sudah cukup untuk menandingi seorang kultivator Dharma tahap akhir. Kultivator Dharma tahap akhir yang sedikit lebih lemah bahkan mungkin akan terbasmi oleh serangan pedangmu. Terima kasih banyak atas bimbinganmu, senior. Limuran tersenyum tipis, lalu menyimpan pedang pemburu jiwa. Kemudian, dia mengeluarkan jimat tingkat ke-6, manik 5 elemen. Kenapa, kau akan menggunakan manik ini? Tanya jiwa Ibel dengan heran, jimat jenis ini memang kuat, tapi butuh banyak waktu untuk mempersiapkannya. Setiap kekuatan yang terkandung di dalam jimat ini perlu disegel dengan menggunakan jimat. Kau akhirnya menyegel beberapa mantra di dalamnya, bukankah sayang untuk menggunakannya sekarang? Limuran berkata, kalau kau tidak mencobanya, sulit untuk memahami kekuatan sejati manik 5 elemen ini. Kau akan kurang waspada saat menghadapi musuh. Soal seruling ajaib yang tersegel di dalamnya, paling tidak, kau bisa membuatnya lagi nanti. Apa yang kau katakan masuk akal. Terserah kau saja,
kata jiwa Ibel dengan tenang. Tanpa disadarinya, Limuran memiliki cermin perunggu misterius untuk membantunya menyegel seruling ajaib di dalam manik 5 elemen, yang ternyata sangat mudah dan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Dengan keahlian Limuran dalam membuat jimat, menyegel lebih banyak seruling di dalam manik 5 elemen tidak akan membutuhkan banyak usaha. Limuran melemparkan manik 5 elemen ke udara, membuatnya berputar terus-menerus di udara. Saat berputar, ukuran manik 5 elemen juga bertambah cepat, dan dalam sekejap menjadi sekitar 3 meter. Kemudian, Limuran mengucapkan mantra lain, yang berubah menjadi cahaya merah dan mengenai mutiara 5 elemen. Seketika, rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya muncul di manik 5 elemen, bagaikan lapisan cahaya spiritual yang menyelimuti permukaannya. Seiring rune berevolusi, manik 5 elemen perlahan berubah menjadi merah menyala. Pikiran Limuran bergerak, dan bola api seukuran kepalan tangan langsung jatuh dari manik 5 elemen bagaikan tetesan air hujan. Bola-bola api ini langsung berubah menjadi bola api raksasa berukuran 30 hingga 5 kaki. Bola-bola api ini menghantam tirai cahaya formasi di dekatnya, menyebabkan ledakan dahsyat. Dalam sekejap, formasi itu dikelilingi oleh api yang membumbung tinggi ke langit, dan ledakan besar terus berlanjut, momentumnya mengejutkan. Teman baik, jiwa Ibel itu terkejut lagi. Berapa banyak jimat yang telah kau segel di dalam manik 5 elemen? Dengan formasi ini, jika 5 atau 6 kultivator alam Dharma tingkat menengah hingga akhir terjebak di dalamnya dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin akan tertiup angin hingga mati. Semakin maju teknik pembuatan jimat, semakin banyak pula seruling ajaib yang dapat disegel dalam jimat tersebut, bahkan mendekati batas jimat itu sendiri, dan Limuran telah mencapai hal itu. Limuran menyimpan manik 5 elemen. Padahal, ia baru mengaktifkan setengah dari kekuatan manik 5 elemen. Jimat tingkat ke-6 ini memang luar biasa. Jika diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya sungguh mengerikan, gumam Limuran dalam hati. Penggunaan jimat sangat fleksibel dan beragam. Jika mantra ofensif disegel di dalamnya, jimat tersebut akan menjadi senjata sihir ofensif. Jika mantra defensif disegel di dalamnya, jimat tersebut akan menjadi senjata sihir yang sangat ampuh saat digunakan. Oleh karena itu, beberapa kultivator menyegel campuran jimat mantra ofensif, defensif, dan tambahan di dalam jimat mereka, yang memungkinkan fleksibilitas. Namun, jika seseorang ingin melepaskan ledakan kekuatan terkuat, sebaiknya hanya menyegel jimat dengan jenis yang sama. Limuran menggunakan pendekatan terakhir, menyegel hanya jimat mantra atribut api ofensif di dalam manik 5 elemennya. Jika diaktifkan sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, menjadikannya senjata pamungkas Limuran. Di bawah gempuran dahsyat manik-manik 5 elemen, susunan sihir itu rusak parah. Beberapa di antaranya langsung runtuh, dan tirai cahaya spiritual yang tersisa juga meredup drastis. Limuran terus mencoba metode baru. Setelah menyimpan manik-manik 5 elemen, ia melambaikan lengan bajunya dan memanggil ratusan ngengat putih yang terbungkus api. Setelah diamati lebih dekat, sayap ngengat ini berkilauan samar dengan cahaya hijau dan kuning, tampak misterius dan tidak biasa. Ngengat-ngengat ini adalah gu api langit milik Limuran. Setelah melahap ngengat api merah di lantai 9 kuil gu dan menyerap sejumlah besar esensi matahari khusus kuil gu api langit diam-diam bermutasi. 20 tahun yang lalu, gu api langit ini kembali melahap satu sama lain dan bertelur, meninggalkan ratusan ribu telur. Telur serangga ini lahir terbungkus dalam lapisan api hijau dan kuning, yang sangat istimewa sayangnya, sebagian besar telur serangga mati, dan hanya sejumlah kecil yang berhasil menetas dan akhirnya menjadi ratusan gu api langit baru. Mungkin karena mereka melahap ngengat api merah, kelompok gu api langit ini akhirnya menguasai beberapa kekuatan sihir api. Di bawah kendali Limuran, gu api langit ini memuntahkan aura tak terlihat satu demi satu, yang berkumpul bersama untuk membentuk api transparan dan berguling menuju lingkaran sihir. Api ini tampak sangat tenang dan tidak mengeluarkan panas, tetapi kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Ketika api itu bersendewa dengan lingkaran sihir, api itu langsung menempel pada tirai cahaya lingkaran sihir dan terbakar, seketika menghabiskan sisa daya lingkaran sihir itu. Limuran segera mengumpulkan Skyfire Gu, dan dengan beberapa keterampilan sihirnya, sekitar selusin susunan sihir dihancurkan satu persatu. Kyongki dalam formasi itu masih pingsan. Bahkan suara keras yang disebabkan oleh ledakan api yang tak terhitung jumlahnya ketika mutiara 5 elemen diaktifkan tidak dapat membangunkannya. Aneh, kata jiwa Ibel itu dengan bingung, mengapa makhluk mistis seperti Kyongki tidur begitu nyenyak. Logikanya, jika kau telah memurnikan token Kyongki, Kyongki pasti akan merasakanmu dan akan terbangun sendiri ketika kau mendekat. Mengapa ia masih tidur tanpa bergerak? Limuran juga merasa sedikit aneh. Ia mengulurkan jarinya dan mengucapkan mantra, yang berubah menjadi bola api dan mengenai Kyongki. Bang bola api itu meledak di sisik emas gelap Kyongki,
berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana, namun tetap tidak membuat Qiongqi khawatir. Limuran mengerutkan kening dan memanggil kekuatan sihir yang bahkan lebih dahsyat, berubah menjadi naga api yang menghantam sisik-sisik di dekat kepala Qiongqi dengan keras, memicu kobaran api yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan itu juga mengguncang kota makam bawah tanah. Meskipun naga api itu masih belum mampu melukai Qiongqi, kali ini Qiongqi akhirnya bereaksi. Tubuh Qiongqi bergerak perlahan, dan tanah bergetar pelan. Tak lama kemudian, Qiongqi tiba-tiba berdiri, membuka matanya yang besar, dan menatap Limuran dengan dingin. Ternyata Qiongqi terlahir dengan 3 mata. Hati Limuran tergerak, dan ia menemukan bahwa Qiongqi juga memiliki mata di dahinya, tetapi hanya terbuka sesaat lalu tertutup kembali. Qiongqi mengeluarkan suara gemuruh bagaikan guntur, seakan-akan dia marah dan terkejut karena seseorang telah membangunkannya, dan matanya penuh dengan niat membasmi. Limuran buru-buru merapal mantra pada ordo Qiongqi yang baru saja disempurnakannya. Cahaya merah langsung muncul dari ordo Qiongqi dan berubah menjadi kilatan cahaya spiritual yang menghilang ke mata ketiga di dahi Qiongqi. Qiongqi menggeram pelan dan mundur beberapa langkah. Ketika ia berdiri dan menatap Limuran, ekspresinya menjadi jauh lebih jinak. Setelah Qiongqi berjalan mengelilingi Limuran 3 kali, akhirnya ia merangkak di depan Limuran. Taurat Qiongqi memang ampuh. Limuran gembira. Ia melangkah maju perlahan dan membelai sisik Qiongqi dengan lembut. Qiongqi sama sekali tidak berniat melawan. Selamat, rekan Taois, karena telah menjinakkan binatang mitos kuno dengan begitu mudahnya, kata jiwa ibel dengan nada getir. Tapi aku masih agak bingung. Qiongqi dikenal sebagai binatang buas. Mengingat auranya yang ganas, ia pasti akan sangat ganas begitu terbangun. Bagaimana mungkin ia tampak begitu lesu? Limuran mengerutkan kening dan mengangguk, lalu berkata, saya menggunakan indera kedewaan saya untuk menyelidiki Qiongqi ini dan menemukan bahwa auranya sangat lemah, seolah-olah berada di bawah batasan yang sangat kuat. Namun, batasan ini sangat kuat, dan saya tidak tahu mengapa. Saya ingin meminta bimbingan Anda, senior. Biarkan aku melihat lebih dekat, kata jiwa ibel. Sambil berbicara, Xiaobai muncul dari pinggang Limuran dan perlahan mendekati Qiongqi. Qiongqi dengan malas membuka setengah matanya dan menatap Xiaobai. Mungkin ia merasakan kedekatan Xiaobai dengan gurunya, Limuran, sehingga ia tidak terlalu membenci Xiaobai. Setelah beberapa saat, Qiongqi menutup matanya dan mengabaikan Xiaobai. Xiaobai mengambil kesempatan untuk mendekati Qiongqi, berjalan mengelilingi Qiongqi beberapa kali, dan bahkan melompat dan mendarat di tubuh besar Qiongqi, dengan hati-hati mengendus aroma yang dipancarkan oleh Qiongqi. Sungguh larangan yang kuat. Suara hikmat jiwa ibel Xiaobai terdengar. Aku belum pernah melihat larangan yang begitu mengerikan. Larangan itu benar-benar dapat menyegel binatang purba Qiongqi ini dan hampir membuatnya menjadi monster biasa. Pantas saja penampilannya begitu dekaden. Segel macam apa ini? Apa kau punya cara untuk memecahkannya, senior? Tanya Limuran. Jika segel Qiongqi tidak dapat dipatahkan, maka Qiongqi tidak akan dapat menampilkan kekuatan sihirnya yang sesungguhnya, dan tidak akan berguna sama sekali bagi Limuran, bahkan mungkin akan menimbulkan masalah. Ia juga tiba-tiba berpikir bahwa 4 orang bijak Kuanglu mungkin telah menemukan Qiongqi saat itu, tetapi tidak mengambilnya. Mungkin karena Qiongqi berada di bawah segel yang kuat dan tidak memiliki nilai guna. Jiwa ibel merenung cukup lama sebelum berkata, aku tidak yakin bisa menghancurkan segelnya. Namun, ada energi yang murni dan yang di dalamnya. Jika aku bisa mendapatkan energi yin dan dingin, aku pasti bisa mengendalikannya dan menghilangkan kekuatannya. Udara yang paling yin dan dingin. Di mana aku bisa menemukannya? Tanya Limuran sambil mengerutkan kening. Ia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan binatang mitologi kuno Qiongqi, ia akan mampu menaklukkan dunia, jika tidak mendominasinya, setidaknya menjadi tangguh, dan ini akan cukup untuk membebaskannya dari banyak kekhawatiran ketika memasuki dunia kultivasi abadi. Namun, ia tidak menyangka bahwa ini hanyalah harapan palsu. Jika ia tidak dapat membuka segel pada Qiongqi, ia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan magis Qiongqi yang dahsyat. Jiwa ibel berkata, ada 2 tempat yang sangat istimewa di dunia ini, satu di selatan dan satu di utara, satu panas dan satu dingin. Keduanya disebut alam Nanyang dan alam Beihan. Wilayah Nanyang. Limuran tertegun. Saya juga tahu wilayah Beihan. Itu adalah lokasi negara Beihan di 5 benua, di utara kerajaan Middle Earth. Sedangkan untuk wilayah Nanyang, saya belum pernah mendengarnya. Belum pernah dengar. Mohun juga tercengang mustahil. Wilayah Nanyang ada di suatu tempat di bagian selatan negara besar Middle Earth. Triknya sepanjang hari. Bisa dibilang sangat terkenal. Bagaimana mungkin kau hanya tahu Beihan dan bukan Nanyang? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin karena aku belum pernah bepergian ke negeri Middle Earth dan pengalamanku terlalu terbatas. Jiwa ibel berkata, tidak masalah jika kau tidak tahu tentang alam Nanyang.
Energi dingin dan yin yang kita cari tidak ada hubungannya dengan alam Nanyang. Sebaliknya, kita harus pergi ke alam Beihan. Pergi ke wilayah Beihan. Limuran berpikir keras. Apakah kau punya kekhawatiran, rekan Taois? Tanya jiwa Ibel. Bukan begitu. Ini hanya 13 kerajaan di perbatasan selatan. Untuk pergi ke wilayah dingin utara, kau harus melintasi seluruh negeri Middle Earth dari selatan ke utara. Perjalanannya sangat panjang, kata Limuran. Jiwa Ibel berkata, perjalanan jauh bukanlah masalah. Lagi pula, kerajaan Middle Earth adalah tempat paling makmur di dunia kultivasi abadi. Ada banyak sekte dengan berbagai ukuran, dan susunan teleportasi yang mengarah ke berbagai lokasi adalah hal yang umum. Kau hanya perlu menggunakan susunan teleportasi ini untuk berjalan ke utara selangkah demi selangkah, dan kau akan mencapai alam es utara tanpa banyak usaha. Ini juga kesempatan bagimu untuk merasakan dunia kultivasi abadi di kerajaan Middle Earth. Haha, selama puluhan ribu tahun, pusat dunia kultivasi abadi ini berada di kerajaan Middle Earth. Sebagai perbandingan, ke-13 negara di perbatasan selatan ini hanyalah tempat-tempat terpencil. Limuran mengangguk dan berkata, Senior, Anda benar. Saya harus pergi ke negeri besar Middle Earth untuk melihat dunia. Jika saya terus berkultivasi di perbatasan selatan, tanpa kesempatan khusus, saya khawatir akan sulit untuk maju ke tahap Dharma akhir atau tahap tubuh sejati. Konon di seluruh kerajaan Jiangyu, hanya ada satu tahap tubuh sejati di Sekte Sanxing. Terlihat bahwa sangat sulit untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi di dunia kultivasi abadi di sini. Jika Limuran tetap tinggal di Xinjiang Selatan, dengan kekuatan kultivasinya, ia akan mampu menjadi penguasa lokal dan menguasai dunia. Selama ia berhati-hati untuk tidak menyinggung para master tahap tubuh sejati, ia dapat melakukan hampir apapun yang diinginkannya. Namun, akan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, Limuran lebih suka meninggalkan Xinjiang Selatan dan pergi ke negara besar Middle Earth untuk mencari nafkah sebagai petani biasa dan terus mencari kesempatan untuk berlatih. Apakah akan pergi atau tinggal mungkin menjadi dilema yang harus dihadapi orang lain di tahap Dharma untuk waktu yang lama, tetapi Limuran setuju dengan saran Mohun setelah pertimbangan singkat. Kekuasaan, hasrat, dan ketenaran hanyalah ilusi bagi Limuran. Hanya peningkatan kultivasinya yang mantap dan bertambahnya umurnya lah yang menjadi alasan mendasar yang memotivasinya untuk mengabdikan diri pada Tao. Baiklah, kita akan berangkat ke negeri Beihan sekarang, Limuran setuju. Bagus sekali, kata jiwa Ibel. Sejujurnya, aku memintamu pergi ke Beihan, bukan hanya untuk menemukan sesuatu yang sangat dingin dan yin untuk melarutkan segel Qionqi, tetapi aku juga punya motif egois. Wilayah Beihan punya keistimewaan sesekali, malam kutub akan muncul. Selama malam kutub ini, bulan menggantung di langit sepanjang hari, bergerak dari barat ke timur, dan dari timur ke barat, sementara matahari tak pernah muncul, seringkali berlangsung berbulan-bulan. Selama malam kutub, cahaya bulan kutub akan muncul. Bagi serigala bulan melolong ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, kita dapat mengolah kekuatan magis yang lebih dahsyat dari serigala ini. Aku akan menyatu dengan serigala ini. Semakin kuat ia mengolah, semakin besar pula manfaat yang akan kudapatkan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Senior. Limuran tersenyum tipis. Xiaobai adalah makhluk rohnya, jadi tentu saja ia senang melihat Xiaobai menjadi lebih kuat. Limuran mengeluarkan Yulinglong tingkat tinggi yang telah ia persiapkan sejak lama dan memasukkan Qionqi ke dalamnya. Meskipun jade Linglong adalah harta karun spasial tingkat tinggi yang dibuat khusus dan sangat berharga, ukurannya masih agak sempit bagi tubuh Qionqi yang besar untuk menyusut, sehingga ia hanya memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Namun, Qionqi, yang terpengaruh oleh kekuatan segel tersebut, tetap koma sepanjang hari dan tidak perlu bergerak. Limuran kemudian terbang keluar dari makam bawah tanah dan terbang tinggi ke langit. Dia memandang pegunungan Kuanglu di kejauhan dan mendesah pelan dalam hatinya. Setelah 20 tahun bertransformasi menjadi manusia biasa, dan 40 tahun lagi mengasingkan diri di 4 lembah suci, 60 tahun telah berlalu sejak ia kembali ke pegunungan Kuanglu. Selama 60 tahun ini, ia pada dasarnya terisolasi dari dunia kultivasi abadi. Mulai hari ini, ia akan sekali lagi melangkah ke dunia kultivasi abadi yang terus berubah. Mulai hari ini, Zhao Wuming, yang masih memiliki banyak koneksi dengan dunia sekuler, akan lenyap sepenuhnya dan aku hanyalah Limuran di dunia kultivasi abadi, gumam Limuran dalam hati. Ia merasa jika tidak terjadi apa-apa, ia mungkin takkan pernah kembali ke sini lagi. Di perbatasan antara kerajaan Middle Earth dan Xinjiang Selatan, terdapat pegunungan tinggi yang membentang puluhan ribu mil. Pegunungan ini disebut Pegunungan 100.000. Ada banyak sekali puncak tinggi yang menjulang ke langit. Sulit untuk memastikan apakah benar-benar ada 100.000 puncak.
Medan di sini istimewa. Angin di puncak gunung begitu kencang sehingga burung ibel tingkat tinggi pun kesulitan terbang di atasnya. Kaki gunung dipenuhi miasma tebal, yang penuh bahaya dan juga sulit dilintasi. Dunia kultivasi abadi dari 13 negara di Xinjiang Selatan dan dunia kultivasi abadi dari negara besar di dataran tengah masing-masing memiliki sistemnya sendiri, dan tidak banyak komunikasi di antara keduanya. Hal ini berkaitan erat dengan 100.000 gunung yang berdiri di antara keduanya dan menghalangi kedua tempat tersebut. Limuran sedang menjelajahi miasma di suatu tempat di pegunungan 100.000. Ia telah lama menyadari bahwa ketika terbang ke puncak gunung, dibutuhkan mana yang sangat besar untuk menahan angin gunung yang menggigit, yang menghabiskan mana dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun miasma tersebut mengandung racun aneh, Limuran telah mengambil dan memurnikan mutiara anti racun, yang membuatnya kebal terhadap semua racun, sehingga ia tidak takut pada miasma. Oleh karena itu, Limuran lebih memilih untuk berjalan menembus miasma di lereng gunung. Akan tetapi, Limuran segera menemukan kerugian dalam melakukan hal tersebut. Selain mengandung racun aneh, miasma ini juga memiliki beberapa efek halusinogen, yang membuatnya sulit untuk membedakan arah. Ia harus sering terbang tinggi ke langit dan menggunakan posisi matahari, bulan, dan bintang untuk memeriksa lokasinya. Setelah beberapa hari berjalan melewati kabut puncak gunung yang luas, Limuran telah mencapai kedalaman pegunungan Siwan. Lingkungan yang panas dan lembab di sini, dengan miasma yang menyelimuti sepanjang hari, telah melahirkan sejumlah serangga aneh. Limuran juga mendengar bahwa ada sekte Bai Miao di pegunungan Siwan, yang terkenal dengan teknik pemurnian gunya. Namun, sekte Bai Miao relatif tertutup dan tidak terlalu ramah terhadap orang luar seperti Limuran. Mereka bahkan menganggap pegunungan Siwan sebagai wilayah mereka sendiri dan tidak suka orang luar mengganggu. Oleh karena itu, Limuran sangat waspada akhir-akhir ini, dan setiap kali ia melihat seorang kultivator sekte Bai Miao, ia akan diam-diam menghindari mereka untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Suatu hari, Limuran sedang bermeditasi di suatu tempat di pegunungan untuk memulihkan kekuatan sihirnya, ketika tiba-tiba ia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan napas samar mendekat dari kejauhan. Hah, Limuran berpikir, dia sebenarnya manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Dia menyingkirkan keahliannya dan perlahan berjalan menuju aura fana. Tidak lama kemudian, ia melihat seorang penebang kayu setengah baya yang tampak cukup terhormat dan tidak kasar sama sekali. Si penebang kayu juga melihat Limuran, dan setelah terkejut sesaat, dia membungkuk hormat kepada Limuran dan berkata, "Saya di sini untuk menemui Anda, Tuan Abadi." Limuran tercengang, "Bagaimana kau tahu aku seorang kultivator?" Si penebang kayu berkata, "Saya melihat sang guru abadi tampak sangat muda, tetapi ekspresi dan perilakunya sama sekali tidak sembrono, yang tidak sesuai dengan usianya. Beliau juga mengenakan jubah Tao, jadi saya menduga bahwa beliau adalah sang guru abadi. Jadi, kamu sering melihat orang mempraktikkan Taoisme." Limuran tersenyum tipis, dan cukup menghargai penilaian si penebang kayu. Si penebang kayu menjawab, "Bukan begitu. Meskipun kudengar ada banyak master abadi terbang di pegunungan, kebanyakan dari mereka hidup menyendiri dan jarang keluar, jadi jarang melihat mereka. Aku sudah hidup puluhan tahun, dan aku hanya pernah melihat master abadi terbang di langit dari kejauhan 2 kali sebelumnya. Hari ini pertama kalinya aku bertemu dengan seorang master abadi, dan aku sempat berbincang dengannya sebentar. Itu menunjukkan bahwa aku punya ikatan batin yang mendalam dengannya." Limuran mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Miasma di gunung ini beracun, dan ada banyak serangga, semut, dan ular berbisa. Bagaimana manusia sepertimu bisa bertahan hidup?" Si penebang kayu berkata, "Semua hal saling bergantung dan saling eksklusif. Meskipun miasma di pegunungan beracun, ada juga beberapa buah langka yang tumbuh di sana. Selama kau memakan salah satu buah ini sebelum mendaki gunung, kau akan kebal terhadap miasma beracun itu. Tapi kau tidak boleh tinggal di sana terlalu lama." "Begitu," kata Limuran dengan penuh minat, "di mana buah aneh yang kau sebutkan? Bisakah kau membawaku ke sana untuk melihatnya? Karena Tuan Abadi telah memberi perintah, aku akan melakukan tugasku. Silakan ikuti aku menuruni gunung," kata si penebang kayu sambil menyimpan kapak di tangannya. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya Limuran. "Jika kita berjalan lebih cepat, mungkin akan memakan waktu sekitar 1 jam, perkiraan si penebang kayu. Tunjukkan jalannya padaku, dan aku akan membiarkan burung roh itu menuntunmu." Setelah Limuran mengatakan ini, ia menepuk pinggangnya pelan dan memanggil Xiao Lei. Si penebang kayu sangat ketakutan saat melihat patung raksasa berwarna perak itu sehingga ia tidak berani menungganginya. "Silakan saja, itu tidak akan menyakitimu," kata Limuran sambil tersenyum. Ia melambaikan lengan bajunya pelan, dan sebuah kekuatan tak terlihat muncul, menggulung tubuh si penebang kayu, dan menimpa Xiao Lei. Xiao Lei kemudian mengembangkan sayapnya dan terbang ke udara.
Si penebang kayu sangat ketakutan hingga dia memeluk Xiao Lei erat-erat dan bahkan tidak berani membuka matanya. Jangan takut, ia terbang dengan sangat stabil, kata Limuran sambil terbang di samping Xiao Lei. Ya, kata si penebang kayu. Ia mencoba menenangkan diri dan membuka matanya. Tak lama kemudian, ia tertarik oleh pemandangan di sekitar dan di bawahnya, lalu ia terbius oleh penerbangan itu. Mampu terbang dengan burung ajaib seperti Xiao Lei merupakan tanda bakat yang hebat. Ingatlah untuk menunjukkan jalannya, Limuran mengingatkan. Ya, di sana, si penebang kayu menunjuk dengan cepat ke suatu tempat di bawahnya. Limuran dan Xiao Lei terbang turun sesuai instruksi, dan setelah beberapa saat mereka mendarat di depan pohon besar yang penuh dengan buah kenari hijau besar. Buah hijau inilah yang bisa mengusir racun miasma, kata si penebang kayu. Tapi jangan dimakan terlalu banyak, nanti sakit perut. Selama kamu memakan buah hijau ini, kamu tidak akan takut dengan racun apapun. Tanya Limuran. Bukan begitu, kata si penebang kayu. Miasma di setiap gunung berbeda-beda, dan cara menangkalnya pun berbeda-beda. Buah hijau ini hanya bisa menangkal miasma di puncak-puncak terdekat. Untuk mencapai puncak yang lebih jauh, kau butuh bahan detoksifikasi lain, seperti daun kamper, rumput bawang putih, dan sebagainya. Umumnya, dalam radius 10 mil dari miasma, pasti ada bahan yang bisa menangkalnya. Begitu kau menemukannya, kau tak akan takut lagi pada miasma. Limuran cukup terkesan ketika mendengar ini. Manusia-manusia ini mampu bertahan hidup di pegunungan selama beberapa generasi, dan mereka pasti menguasai beberapa keterampilan bertahan hidup yang istimewa. Sedangkan untuk buah hijau, Limuran memetik satu dan mencicipinya. Rasanya asam dan sepat, tetapi sebenarnya mengandung sedikit saripati surga dan bumi. Ini sebenarnya buah spiritual. Manusia fana yang rutin mengonsumsi buah spiritual ini mungkin jauh lebih kuat daripada manusia biasa, pikir Limuran dalam hati. Namun, dengan kultivasi dan kemampuan fisiknya saat ini, buah spiritual ini hampir tidak berpengaruh padanya. Tahukah kau jalan pintas melewati pegunungan 100.000 ini? Tanya Limuran, pikirannya berkecamuk. Biasanya, ia tak seharusnya menanyakan pertanyaan seperti itu kepada manusia biasa. Tetapi fakta bahwa manusia biasa ini benar-benar tahu cara mengonsumsi buah spiritual untuk menghilangkan miasma membuat Limuran mengagumi mereka. Si penebang kayu menggelengkan kepalanya dan berkata, nenek moyang kita selalu berkata bahwa di balik gunung ada gunung, dan kita tidak bisa keluar dari sana. Limuran terdiam mendengar ini. Lagi pula, manusia fana memiliki penglihatan yang terbatas. Bagi manusia fana di pegunungan 100.000 ini, mungkin hanya ada gunung yang berjajar. Sulit membayangkan ada dunia yang lebih indah di luar pegunungan. Sama seperti ketika ia berkultivasi di 4 sekte Kuanglu, ia tidak pernah membayangkan bahwa pegunungan Kuanglu hanyalah sudut terpencil dan tidak berarti di dunia kultivasi para dewa. Jangan menertawakan manusia fana ini, kata roh ibel itu tiba-tiba kepada Limuran melalui kesadaran ilahinya, sama seperti kalian para kultivator di alam bawah, kalian hanya melihat alam bawah, dan kalian tidak bisa membayangkan seperti apa dunia ibel dan dunia roh. Limuran menghela napas, senior, kau benar. Dari sudut pandang makhluk di tingkat yang lebih tinggi, kita hanyalah katak di dalam sumur. Berapa banyak keajaiban dan misteri yang ada di dunia yang luas ini. Hanya setelah mencapai pencerahan dan menjadi abadi, seseorang dapat benar-benar melihatnya sekilas. Limuran menyimpan burung ajaib itu dan hendak pergi ketika si penebang kayu tiba-tiba berlutut dan memohon, saya sangat berani, saya mohon pada guru abadi untuk membantu saya. Limuran mengangguk pelan dan berkata, sudah takdir bahwa guru abadi ini dan dirimu bertemu. Tolong beritahu aku apa yang kau inginkan. Selama tidak terlalu berlebihan, guru abadi ini akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Aku tidak meminta bantuanku sendiri, kata si penebang kayu. Ada seorang gadis tetangga di desaku yang menderita penyakit aneh. Aku sudah berobat ke beberapa tabib di desa-desa sekitar, tetapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Mereka semua bilang guru abadi itu punya kekuatan luar biasa, bisa menurunkan angin dan hujan, bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Aku penasaran, apakah guru abadi itu mau datang dan menjenguknya? Limuran sedikit terkejut dan berkata, untuk kesempatan seperti ini, kamu tidak mencari kekayaan dan kekuasaan untuk dirimu sendiri, melainkan untuk tetangga dan orang lain. Kamu sungguh mulia dan jujur. Baiklah, kalau begitu aku setuju untuk pergi dan melihatnya. Tapi kalau ini takdir, aku rasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjelaskan situasinya terlebih dahulu untuk menghindari mengecewakan pihak lain. Ya, terima kasih, guru. Si penebang kayu sangat gembira dan bergegas membawa Limuran menuju desa. Tak lama kemudian, Limuran tiba di sebuah rumah kecil. Sepasang muda-mudi yang tampan sedang menunggu dengan cemas dan gugup. Di atas ranjang di kamar itu terbaring seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Meskipun raut wajah gadis itu tampak sangat halus, wajahnya sepucat kertas,
napasnya lemah, dia tidak sadarkan diri, dan dia tampak sakit parah. Sudah berapa lama dia seperti ini? Tanya Limuran. Orang tua gadis itu, pasangan muda itu, menjawab, Guru, putri kami telah menderita penyakit aneh ini sejak ia tertular setahun yang lalu. Ia hanya bangun selama 1 jam setiap hari, makan sedikit, lalu tertidur lelap. Benarkah? Tanya Limuran penasaran, apakah dia sadar saat bangun? Saat sadar, kondisinya benar-benar normal. Kecuali sedikit lemah, dia tampak sehat. Saya dan suami sudah berkeliling ke desa-desa sekitar dan mengunjungi banyak dokter terkenal, tetapi mereka semua tak berdaya dan bahkan tak bisa menemukan penyebab penyakitnya, jawab perempuan muda itu. Aneh, pikir Limuran dalam hati. Ia sudah lama menyadari ada serangga aneh yang kuat bersembunyi di tubuh gadis itu. Mengenai serangga aneh apa itu, Limuran tidak mengenalinya lagi pula. Ada banyak sekali serangga aneh di pegunungan 10.000, dan Limuran tidak mengenalnya, jadi mustahil baginya untuk mengetahuinya dengan jelas. Namun, dalam keadaan normal, serangga aneh itu tidak akan menyerang manusia-manusia fana ini dengan gegabah. Sekali menyerang, manusia-manusia fana itu pasti akan mati. Mengapa serangga aneh ini memilih untuk bersembunyi di tubuh seorang gadis fana, tidak keluar selama lebih dari setahun, dan tidak membahayakan nyawa gadis itu? Tuan Abadi, apakah masih ada harapan? Wanita itu melihat ekspresi Limuran yang penuh perhatian dan menjadi semakin khawatir. Bukannya kami sama sekali tidak berdaya. Kalian keluar dulu dan biarkan aku, sang guru abadi, mencobanya, kata Limuran. Pasangan muda itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata Limuran, yang menyiratkan secercah harapan. Mereka pun meninggalkan rumah sesuai perkataannya. Setelah orang-orang fana itu pergi, Limuran mengeluarkan beberapa harta dari tangannya. Salah satu botol kecil, berukuran sekitar 1 inci, berisi embun bunga pengusir serangga yang diseduh dari beberapa kelopak bunga pengusir serangga. Embun ini paling efektif melawan serangga aneh, dan hampir semua serangga aneh takut dengan bau embun ini. Oleh karena itu, meskipun Limuran tidak tahu jenis serangga aneh apa yang bersembunyi di tubuh gadis itu, dia masih memiliki kesempatan untuk melenyapkannya. Limuran dengan lembut membuka bibir gadis itu dan meneteskan setetes embun bunga pengusir serangga ke dalam mulutnya. Kemudian, ia menggunakan energi sejatinya agar embun bunga tersebut cepat menyatu dengan meridian di seluruh tubuh gadis itu. Embun bunga pengusir serangga ini tidak mudah diseduh, dan setetesnya saja sudah bernilai sangat mahal, setara dengan alat sihir kelas atas. Limuran menggunakannya untuk menyelamatkan gadis itu, yang bisa dianggap sebagai ikatan yang mendalam dengan sang abadi. Sesaat setelah meminum embun bunga, gadis itu tiba-tiba duduk dan membuka matanya, tetapi matanya berwarna merah darah dan mengandung pandangan membasmi yang sangat mengerikan. Dia bahkan mengulurkan tangan kecilnya dan mencoba meraih Limuran di sampingnya, tampak sangat menakutkan. Limuran tetap tidak tergerak dan hanya menatap setiap gerakan gadis itu. Setelah sekian lama menggaruk dan menggigit, gadis itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan napas berwarna abu-abu kehitaman, lalu jatuh tertelungkup di tempat tidur. Limuran cerdas dan cekatan. Ia segera menepukkan kedua telapak tangannya dan memancarkan cahaya spiritual, menyelimuti udara kelabu kehitaman. Jadi itu serangga penyelubung mayat. Limuran mengerutkan kening. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa aura abu-abu kehitaman ini terdiri dari serangga-serangga kecil seukuran debu yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga pernah melihat catatan tentang serangga semacam ini di buku-buku kuno. Itulah serangga penyelubung mayat yang terkenal itu. Serangga pengintip mayat biasanya hanya hidup di tubuh monster kuat atau biksu manusia yang telah gugur. Mereka bahkan bisa mengendalikan mayat, berjalan, atau merapal mantra, layaknya mayat hidup. Serangga ini sangat aneh dan ganjil. Di dunia kultivasi abadi, ada juga kultivator yang memurnikan serangga penekan mayat menjadi serangga beracun, yaitu racun penekan mayat. Jika racun penekan mayat dimasukkan ke dalam tubuh inang, setelah waktu yang lama, racun tersebut dapat memurnikan inang menjadi mayat yang terkendali. Mayat olahan semacam ini, juga dikenal sebagai mayat hidup, tampak seperti seorang kultivator atau monster yang masih hidup dan dapat terus berlatih, tetapi jiwanya hancur dan kecerdasannya hilang, sehingga ia hanya dapat mengikuti perintah tuannya. Aneh sekali, serangga penekan mayat ini jelas-jelas sengaja dikembangbiakkan oleh seseorang. Kenapa mereka digunakan untuk menghadapi gadis fana ini? Limuran diam-diam terkejut. Limuran dengan lembut meraih tangan kanan gadis yang sedang tidur itu, mengulurkan 2 jari dan meletakkannya di pergelangan tangannya, menyuntikkan sedikit kekuatan sihir ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, mata Limuran melebar karena terkejut. Hei, gadis ini benar-benar telah tercerahkan, dan kualifikasinya sangat bagus. Hati Limuran tergerak. Limuran menemukan bahwa gadis kecil ini ternyata memiliki atribut cahaya air bawaan. Ia tidak tahu bagaimana gadis kecil itu mendapatkan kesempatan untuk membuka cahaya spiritual yang luar biasa tersebut.
Setelah mengetahui keistimewaan wanita ini, Limuran akhirnya mengerti mengapa dia diserang oleh Kors Fugu. Limuran menduga bahwa gu penekan mayat ini kemungkinan besar ditanam oleh seorang kultivator dari Sekte Bai Miao di Pegunungan 10.000. Ketika kultivator tersebut mengetahui bahwa wanita ini memiliki cahaya bawaan, ia memiliki ide jahat dan ingin memurnikannya menjadi mayat dengan potensi yang lebih besar. Oleh karena itu, biksu itu diam-diam menanamkan gu penekan mayat ke dalam tubuh gadis itu. Ketika saatnya tiba, ia dapat merebut kecerdasan gadis itu, menjadikannya mayatnya yang telah dimurnikan, dan memanipulasinya untuk berlatih. Lebih lanjut, biksu itu kemungkinan punya alasan kuat untuk meninggalkan gadis itu di desa Fana alih-alih membawanya pergi, mungkin ia takut ketahuan, atau mungkin ia sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi dan tidak bisa membawa gadis itu bersamanya. Lebih lanjut, serangga penyembunyi mayat ini kualitasnya paling rendah, mereka tidak akan mampu bersembunyi di sekitar gadis itu cukup lama untuk mengubahnya menjadi mayat yang telah dimurnikan. Limuran menggosok kedua telapak tangannya, dan lingkaran cahaya putih muncul di telapak tangannya. Di bawah cahaya lingkaran cahaya tersebut, semua gu yang menyembunyikan mayat menjadi tak terlihat dan langsung terbasmi. Kemudian dia menepuk dahi gadis itu pelan-pelan, dan dia terbangun sambil mengeluarkan suara. "Kakak, siapa kamu?" Gadis itu mengerjapkan mata dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Limuran tersenyum tipis dan memanggil ke arah luar, "Masuk." Mendengar hal itu, orang tua gadis itu segera masuk ke dalam rumah dan sangat gembira melihat putri mereka bangun. "Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan nyawa kami." Pasangan muda itu menarik gadis kecil itu dan bersujud berulang kali kepada Limuran. "Bangun," kata Limuran dengan tenang, "Guru abadi ini bisa menyelamatkannya untuk sementara, tapi aku khawatir aku tidak bisa menyelamatkannya selamanya." Pasangan muda itu terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, "Apa maksudmu, Guru abadi?" Limuran menjawab, "Menurutku, penyakit yang dideritanya bukan bawaan, melainkan buatan manusia. Meskipun aku bisa menyelamatkannya kali ini, pelakunya mungkin akan datang ke sini lagi di masa depan dan menggunakan trik yang sama padanya. Saat itu, aku sudah lama pergi dari sini dan tak berdaya untuk menolongnya." Limuran tahu bahwa efek embun bunga pengusir serangga hanya bertahan sementara dan tidak dapat membantu gadis itu melawan serangga beracun secara permanen. Jika orang yang meracuni gadis itu kembali setelah Limuran pergi, gadis itu akan tetap menderita. Karena Limuran telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang, dia tidak ingin usahanya sia-sia, jadi dia ingin mengingatkan pasangan itu. "Siapa gerangan yang tega melakukan ini? Aku dan suamiku tidak pernah menyinggung tetangga kami, jadi mengapa mereka bertindak sekejam itu?" tanya pasangan muda itu dengan bingung. Limuran berkata, "Orang yang menyerangmu pasti juga seorang guru abadi. Sejujurnya, putrimu memiliki bakat luar biasa dan kedekatan yang kuat dengan makhluk abadi. Dia bisa mempraktikkan teknik abadi dan akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Inilah mengapa putrimu menghadapi kesulitan yang begitu besar. Putriku sebenarnya ditakdirkan menjadi makhluk abadi, tapi apa yang harus kita lakukan?" Pasangan muda itu tiba-tiba terkejut dan cemas. Masalah yang melibatkan para kultivator abadi jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Untuk saat ini, rencana terbaik adalah melarikan diri sejauh mungkin, menjauh dari tempat ini, semakin jauh semakin baik, gumam Limuran, tapi dengan tubuh fana kalian, mungkin mustahil untuk meninggalkan Pegunungan 100.000 ini. Cara lain adalah dengan membiarkan guru abadi ini membawanya pergi, menjauh dari Pegunungan 100.000 ini, dan tentu saja menjauh dari bahaya. Setelah meninggalkan Pegunungan 100.000, guru abadi ini akan mengirim putri Anda ke Sekte Kultivator Abadi, agar ia dapat memasuki dunia kultivasi dan menjadi seorang kultivator abadi. Bagaimana menurutmu? Ambil keputusan dengan cepat. Selagi Limuran berbicara, dia berbalik dan meninggalkan gubuk itu, melayang ke pintu masuk desa, dan berhenti untuk menunggu. Bagi keluarga gadis itu, kali ini mungkin pilihannya adalah perpisahan, hidup atau mati. Apapun keputusan yang mereka buat, itu pasti tidak akan mudah. Namun, mereka tidak membuat Limuran menunggu lama. Tak lama kemudian, pasangan itu membawa gadis itu kepada Limuran dan bersujud dengan hormat. "Tuan, kumohon, bawalah putri kami pergi. Jika dia bisa menguasai ilmu abadi, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Saya dan suami tidak berani menundanya," kata pasangan muda itu. Limuran mengangguk dan melambai pada gadis itu. Masih ada air mata kristal di wajah gadis itu dan matanya merah. Jelas sekali ia baru saja menangis. Ketika dia melihat Limuran melambaikan tangan padanya, dia segera berjalan mendekati Limuran dengan patuh dan bersujud seperti orang tuanya. "Ayo pergi," kata Limuran lembut. Sebelum gadis itu sempat membungkuk, ia merasakan ada tenaga tak kasat mata yang menyapu tubuhnya, lalu tanpa sadar ia pun terbang ke atas dan tak lama kemudian muncul di udara pada ketinggian puluhan kaki. "Ayah!"
Ibu, gadis kecil itu terkejut dan ketakutan, hampir berteriak keras, tetapi ia mendapati seekor burung bangau kertas berukuran sekitar 1 meter muncul di bawah kakinya dan mengangkatnya. Burung bangau kertas membawa gadis kecil dan Limuran, perlahan-lahan terbang semakin jauh. Gadis itu menyaksikan sosok orang tuanya semakin mengecil, dan desa yang familiar itu perlahan menjauh dan menghilang di balik awan. Ia tak kuasa menahan tangisnya lagi. Setelah menangis cukup lama dan perlahan berhenti, Limuran menghela napas dan berkata, "Jika kamu ingin kembali dan tinggal bersama orang tuamu sekarang, belum terlambat." Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan kembali." Limuran tercengang mengapa, "Aku ingin berlatih sihir dan terbang seperti ini." Saat gadis itu mengatakannya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Berlatih kultivasi bukanlah hal yang mudah. Kita harus melewati banyak rintangan dan rasa sakit. Pemisahan hidup dan mati seperti hari ini bukanlah apa-apa. Apakah kamu takut? Tanya Limuran. Saya tidak takut, kata gadis itu dengan bangga. Limuran mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Namaku Miao Ayue, dan orang tuaku memanggilku Yue Yatu. Gadis itu berhenti terisak sepenuhnya, dan suaranya menjadi cerdas dan menyenangkan. Ternyata Ayue. Limuran tersenyum tipis. Nama-nama yang diberikan oleh orang biasa di pegunungan tentu saja tidak akan terlalu elegan. Nama-nama itu hanya perlu enak didengar dan mudah diingat. Ayue, apakah kamu ingat kesempatan istimewa apa yang kamu miliki sebelum kamu sakit? Apakah kamu pernah memakan buah atau bunga spiritual yang istimewa? Tanya Limuran. Dia ingin tahu alasan mengapa wanita ini membuka cahaya bawaan. Cahaya pilihan telah membuka cahaya ilahi saat lahir, dan bakatnya sangat baik secara alami dan secara umum. Cahaya bawaan juga memiliki bakat yang sangat baik, tetapi masih sedikit kurang dari cahaya pilihan, sehingga hanya dapat membuka cahaya ilahi dengan sendirinya di bawah rangsangan beberapa faktor tertentu. Aku diam-diam memakan banyak bunga dan buah liar di pegunungan, tapi aku tidak bisa mengingat semuanya. Ayue menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah pernah terjadi hal aneh yang berhubungan dengan air? Tanya Limuran lagi. Aneh. Ayue tertegun sejenak, lalu berkata, memang ada sesuatu yang sudah berkali-kali disebutkan orang tuaku. 2 tahun lalu, saat aku sedang bermain-main, aku tak sengaja jatuh ke kolam yang sangat dalam dan tenggelam. Ayah sangat khawatir dan beberapa kali menyelam ke dalam kolam untuk menyelamatkanku, tetapi ia tidak dapat menemukanku. Setelah beberapa saat, aku benar-benar berenang sendiri. Aku baru berusia 5 tahun saat itu. Apakah itu dianggap aneh? Limuran menggelengkan kepalanya. Ayue baru berusia 7 atau 8 tahun. Akan sulit untuk mengetahui mengapa ia membangkitkan cahaya bawaan. Hal ini tidak mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa setiap kultivator dengan cahaya bawaan memiliki kesempatan unik mereka sendiri yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Limuran membawa Ayue terbang di pegunungan 10.000 yang luas. Tak lama kemudian, seberkas cahaya terbang ke arah mereka dari kejauhan dan mendarat di dekat mereka, berubah menjadi seorang lelaki tua berjanggut putih. Paman tua, seru Ayue, ternyata paman tua itu juga bisa terbang. Kau mengenalinya? Limuran terkejut. Ayue berkata, sebelum Ayue jatuh sakit, aku bertemu seorang pria tua. Dia memberi Ayue beberapa pil manis. Rasanya sangat enak. Begitulah adanya. Ekspresi Limuran tiba-tiba menjadi gelap ketika mendengar ini, dan dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Kau begitu kejam pada seorang gadis muda. Kau begitu tak berperasaan, kata Limuran dingin. Ia sudah menduga bahwa lelaki tua inilah yang menanamkan fugu mayat di tubuh Ayue. Meskipun fugu mayat telah dinetralkan oleh Limuran, tubuh Ayue kemungkinan masih memiliki beberapa tanda khusus yang ditinggalkan lelaki tua itu, sehingga lelaki tua itu segera melacaknya. Urus saja urusanmu sendiri. Dengus lelaki tua itu dingin. Kusarankan kau tinggalkan gadis ini, lalu kubiarkan kau pergi sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengubahmu jadi mayat. Mata Limuran menyipit dan dia menatap lelaki tua itu dari atas ke bawah. Orang tua ini berada pada tahap akhir dharma, mengenakan jubah putih, dan merupakan sesepuh sekte Bai Miao. Seorang tetua di tahap akhir dharma pasti memiliki status tinggi di sekte Bai Miao, tetapi dia datang sendirian untuk memburunya, mungkin karena masalah itu tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Apa kau tidak takut ini akan diketahui oleh para tetua sekte Bai Miao lainnya? Tindakanmu terhadap seorang gadis berkualifikasi tinggi mungkin tidak diterima oleh aturan sektemu, tanya Limuran sambil mencibir. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah ketika mendengar ini. Seperti yang diduga, Limuran telah mengungkapkan rahasianya. Namun, lelaki tua itu telah menghadapi banyak masalah, jadi beberapa ancaman kosong saja tidak akan membuatnya takut. Lelaki tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, haha, memangnya kenapa? Aku hanya perlu membasmimu dan melimpahkan semua kesalahan padamu, orang asing dari luar.
Limuran melihat tatapan membasmi di mata lelaki tua itu dan tahu bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Jadi dia mengulurkan jarinya dan merapal mantra pada burung bangau kertas di bawah Ayue. Burung bangau kertas kemudian membawa Ayue terbang di belakang Limuran dan terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya. Orang tua itu tidak melancarkan serangan diam-diam pada Ayue, tetapi malah membuka mulutnya dan menyemburkan cincin tembaga, menatap Limuran dengan ganas. Limuran melirik senjata ajaib kelahiran pihak lain itu hanyalah senjata ajaib cincin tembaga tingkat 4, yang hanya dianggap sangat biasa bagi seorang kultivator di tahap akhir Dharma. Orang tua itu mungkin tahu bahwa senjata ajaibnya tidak terlalu kuat, jadi ia tidak langsung menggunakannya untuk menyerang musuh. Sebaliknya, ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba awan kelabu terbang keluar dari balik lengan bajunya. Ini adalah sekelompok kumbang abu-abu yang padat, masing-masing seukuran kepalan tangan. Kumbang-kumbang ini menyemburkan awan gas abu-abu, yang kemudian berubah menjadi batu abu-abu berukuran sekitar 30 cm, dan menghantam Limuran. Ada ratusan kumbang di sini, jadi dalam sekejap ratusan batu jatuh dari langit dan menghantam Limuran dengan momentum yang luar biasa. Limuran sama sekali tidak tergerak dan membiarkan batu-batu itu jatuh ke arahnya. Baru ketika batu-batu itu hendak menimpanya, ia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikannya pelan, menghancurkan batu-batu itu berkeping-keping. Bahkan jika beberapa batu menghantam Limuran, ia akan bertahan tanpa bergerak. Dengan pencapaiannya pada teknik pemurnian tubuh tingkat ke-6, batu-batu ini tidak akan melukainya bahkan jika menimpanya selama berhari-hari dan bermalam-malam. Lelaki tua itu tertegun. Ia mengira serangan dahsyat serangga beracun atribut buminya pasti akan membuat lawan berhamburan membela diri, dan ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan senjata sihir dan melancarkan serangan diam-diam. Namun, ia tidak menyangka lawan akan melawan dengan mudah, seolah-olah yang berjadewa bukanlah batu, melainkan butiran debu. Tubuh anak ini agak aneh, pikir lelaki tua itu dalam hati. Ia segera mengumpulkan serangga beracun yang berasal dari tanah ini dan sekaligus memanggil sekelompok serangga beracun yang menyemburkan api yang berkobar-kobar. Serangga beracun ini memuntahkan bola-bola api, yang berkumpul menjadi naga api yang sangat tebal dan kemudian menyerbu ke arah Limuran. Limuran melambaikan lengan bajunya dan mengorbankan sejumlah kecil gu api langit. Para gu api langit ini nyaris meremehkan naga api yang menyerbu, dan sama sekali tidak tertarik melahap apinya. Namun, setelah menerima perintah Limuran, mereka tak punya pilihan selain mengepakkan sayap, menggulung pusaran-pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran-pusaran itu menggulung esensi langit dan bumi atribut api di sekitarnya, dan dalam sekejap, semua api terserap ke dalam perut gu api langit. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Ia juga ahli dalam menggunakan gu, sehingga ia bisa melihat bahwa gu api langit yang dikorbankan Limuran jauh lebih kuat daripada gu api miliknya. Namun, yang membuat lelaki tua itu merasa lega adalah Limuran segera mengambil kembali gu api langit dan tidak membiarkannya menyerang lelaki tua itu. Limuran tidak berniat bertarung terlalu lama dengan pria ini. Setelah menyimpan gu api langit, ia mengibaskan lengan bajunya sejenak, lalu memanggil ratusan serangga beracun. Begitu serangga beracun ini terbang keluar, mereka tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia dalam kilatan cahaya dan mereka semua tampak seperti Limuran. Baik aura maupun penampilannya sama persis dengan Limuran, seolah-olah ratusan Limuran muncul begitu saja. Inilah tepatnya Pantom Gu, serangga kelahiran yang dibudidayakan Limuran dalam beberapa dekade terakhir. Limuran menggunakan napasnya sendiri, vitalitas dan sejumlah kecil esensi untuk memberi makan serangga-serangga hantu ini, yang memungkinkan mereka berubah wujud menjadi dirinya, dan sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Ini adalah pertama kalinya Limuran menggunakan Pantom Gu di depan orang lain, dan dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Gu ini. Benar saja, lelaki tua itu sangat terkejut melihat lebih dari 100 Limuran. Ia tahu itu ilusi, tetapi ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Orang tua itu menggunakan banyak cara sekaligus, menaburkan debu berpendar, menyalurkan energi vital ke matanya, dan bahkan mengeluarkan cermin kuno untuk melihat sekeliling, tetapi tidak ada satupun yang dapat mematahkan kekuatan ilusi Pantom Gu. Cacing asli Gu ini ditemukan oleh Limuran di area tengah lantai 9 kuil Gu. Kemampuan cacing ini bertahan hidup di sana menunjukkan bahwa kekuatannya tak diragukan lagi. Kekuatannya sepenuhnya didasarkan pada kekuatan magis transformasinya. Serangga hantu yang dibudidayakan oleh Limuran ini tidak hanya dapat meniru aura dan bentuk secara persis, tetapi bahkan dapat mewarisi sebagian kekuatan magis Limuran, yang merupakan aspek terkuat dari serangga hantu. Lebih dari 100 Limuran di udara tiba-tiba bertepuk tangan bersamaan, dan langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar-sinar cahaya ini mengenai lelaki tua itu dengan kuat, dan seketika melenyapkan cahaya tubuh lelaki tua itu dan perisai sihir lainnya hingga lenyap. Lelaki tua itu ketakutan. Ia belum pernah berlatih fisik sebelumnya. Begitu ia kehilangan perisai ajaibnya,
situasinya tidak akan jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk memobilisasi energi sejati dalam tubuhnya, berusaha sekuat tenaga mempertahankan cahaya gambar Dharma di permukaan tubuhnya, dan pada saat yang sama membuang cincin tembaga itu. Cincin tembaga itu berubah menjadi serangkaian cincin cahaya keemasan di udara, lalu menghantam limuran di sekitarnya. Limuran ini tidak menghindar atau menghindar. Lapisan cahaya keemasan terpancar dari tubuh mereka. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bayangan samar seekor kilin. Mengandalkan perlindungan lapisan cahaya keemasan ini, limuran dan yang lainnya secara langsung menahan serangan cahaya keemasan berbentuk cincin yang dilemparkan oleh cincin tembaga tanpa kerusakan apapun. Limuran membudidayakan Pantom Gu sebagai miliknya sendiri, mencurahkan banyak upaya dan waktu untuk merawat mereka, bahkan menggunakan darah dan esensinya sendiri untuk memberi mereka makan. Oleh karena itu, Pantom Gu ini juga mewarisi beberapa kemampuan fisik limuran yang kuat. Meskipun hanya sebagian kecil, itu sudah cukup untuk menahan serangan cahaya keemasan yang ditransformasikan oleh cincin tembaga. Ratusan limuran di udara segera bertepuk tangan lagi, dan kali ini mereka memanggil naga api. Teknik naga api adalah kekuatan magis yang dapat digunakan oleh para kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Kekuatan ini tentu saja tidak signifikan di hadapan para kultivator di tahap fase Dharma. Namun, ketika lebih dari 100 limuran ini menggunakan teknik naga api secara bersamaan, kekuatannya sungguh luar biasa. Mana lelaki tua itu, yang sudah terkuras oleh cahaya yang menghilang, kini melihat naga api yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Ia pun buru-buru mengerahkan esensi sejati dan mananya semaksimal mungkin untuk mempertahankan cahaya Dharmakaya di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ia membentuk cincin tembaga di sekelilingnya, membuatnya terus berputar dan bersirkulasi, membentuk cincin emas yang tak tertembus untuk menahan serangan naga api. Bum-bum-bum naga api yang tak terhitung jumlahnya membombardir orang tua itu, menyebabkan ledakan besar, dan tiba-tiba api membumbung tinggi ke langit. Setelah api berangsur-angsur menghilang, seorang lelaki tua yang tampak acak-acakan muncul. Saat itu, cahaya di sekujur tubuhnya telah meredup drastis, dan terdapat beberapa tanda hitam kecil di sekujur tubuhnya. Jelas terlihat bahwa ia menderita luka ringan akibat ledakan tadi. Senjata sihir cincin tembaga miliknya tidak mengalami kerusakan, tetapi karena tidak memiliki cukup mana untuk menopangnya, cahaya spiritualnya juga meredup drastis. Orang tua itu tahu bahwa ia telah bertemu dengan lawan yang tangguh dan tidak lagi mempunyai keinginan untuk bertarung, maka ia segera mencoba melarikan diri. Limuran tidak memberinya kesempatan ini. Ia memanggil pedang pemburu dan penjamret jiwa dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Pedang itu langsung berubah menjadi bilah cahaya berbentuk bulan sabit dan melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang tua di udara melemparkan senjata ajaib cincin tembaga ke belakangnya, bermaksud untuk menangkis pisau itu. Tanpa diduga, dengan dua suara cicit ringan, pedang pemburu jiwa benar-benar memotong cincin tembaga menjadi dua bagian, dan seberkas cahaya pedang dengan kekuatan sisa memotong punggung lelaki tua itu. Puff cahaya lemah dari gambar Dharma lelaki tua itu tidak cukup untuk melawan, dan dia langsung terpotong dua oleh cahaya pedang, dan mati. Setelah pedang pemburu dan pencuri jiwa diintegrasikan dengan material pedang tingkat ke-7, pedang itu memang menjadi jauh lebih tajam. Sebelumnya, mustahil untuk menembus senjata ajaib cincin tembaga ini, pikir limuran dalam hati. Ia menyimpan Pantom Gu, pedang pemburu jiwa, dan barang-barang lainnya, lalu mengambil harta karun dan tas penyimpanan peninggalan lelaki tua itu. Kemudian, ia menyemburkan dua bola api, mengubah kedua bagian tubuh lelaki tua itu menjadi abu. Ah Yue yang berada jauh melihat kejadian itu menjadi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah kamu takut? Limuran terbang ke Ah Yue dan bertanya. Ah Yue mengangguk. Sebenarnya, Limuran bisa melihat bahwa gadis itu sangat ketakutan tanpa bertanya lebih lanjut. Limuran mendesah pelan dan berkata perlahan, dunia kultivasi abadi memang seperti itu. Krisis ada di mana-mana, pertempuran ada di mana-mana. Ketika kita bertemu di jalan sempit, seringkali itu soal hidup dan mati. Jika kita ingin mendapatkan pijakan di dunia kultivasi abadi, mungkin mustahil untuk tidak berlumuran darah. Jika kita takut, kita masih punya kesempatan untuk kembali. Lagi pula, orang tua inilah yang menyakitimu sejak awal. Sekarang setelah dia mati, kita tidak perlu terlalu khawatir. Selagi berbicara, Limuran menatap Ah Yue tanpa berkedip, menunggu jawabannya. Ah Yue menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kukunya hampir menancap di dagingnya. Namun tak lama kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas, aku tidak takut, aku tidak akan kembali. Aku tidak menyangka meskipun usiamu masih muda, kau memiliki keyakinan yang begitu kuat. Kau memang berbeda dari anak-anak lain seusiamu. Limuran mengangguk setuju. Jika Ah Yue ingin kembali, ia tidak akan memaksanya,
Tetapi sejak saat itu, ia tidak lagi berhubungan dengan dunia kultivasi abadi. 420.